usah masuk ke sana Pak, karena nggak ada orang yang pakai kaos kaki gitu. Nggak ada orang yang pakai alas kaki, kita nggak usah masuk ke sana. Nah, ini harus hati-hati di dalam membaca data ya, seperti itu. Oke, kemudian hari ini kita akan lebih banyak melihat memahami external environment yang tujuannya supaya perusahaan lebih profitable. Nah, information yang kita kumpulkan di departemen marketing itu sifatnya adalah satu kesatuan ya. Jadi dari ujung sampai ujung dan orangnya banyak yang menganalisa ya. Nah, yang paling ujung biasanya atau yang paling diperlukan adalah internal record. Nah, internal record ini biasanya berkaitan dengan order, kemudian juga payment cycle, apa namanya, kebiasaan pelanggan, frekuensi, jumlah pembelian. Nah, untungnya sekarang ya banyak AI atau banyak aplikasi yang sudah istilahnya apa namanya, menggantikan tugas manusia secara manual gitu ya. Ya, saya sebut merek aja misalnya Moka, Mekari, Octopus, Kasir Pintar kan gitu. Itu kan semua bagian dari order to payment cycle walaupun ada yang hanya sekedar POS ya atau apa namanya point of sales gitu. Tapi semuanya sekarang udah lebih canggih, udah bahkan real time gitu kan. Kita masukkan input di kasir, udah keluar sampai laporan keuangan pada saat real itu juga gitu ya. Pada saat point of time itu juga. Nah, sekarang udah sampai seperti itu dengan kecanggihan teknologi. Kemudian yang kedua, bagaimana marketing intelligence system dijalankan di dalam departemen marketing. Nah, ini marketing intelligence system ini banyak caranya. Yang paling gampang, yang paling murah adalah menggunakan atau memotivasi sales-sales kita supaya menjadi eyes and ear seperti tadi yang saya kasih contoh ya. Pertama disuruh pergi ke suatu negara yang belum ada orang pakai alas kaki. Nah, sales-sales ini kita kita apa namanya? Kita motivasi mereka supaya mereka bisa nge-report apa yang mereka dapatkan di lapangan. Kadang sales ini kan juga ketemu produk pesaing, bahkan juga mungkin ketemu sales pesaing. Mereka ngobrol, mereka berinteraksi, saling berbagi informasi, dan itu kalau bisa dibuat reportnya. Jadi makanya kalau teman-teman yang jadi sales biasanya setiap visit ke customer itu selalu diminta ada sales customer visit. Biasanya seperti itu. Visit kamu ke sana, apa yang kamu dapatkan, kira-kira opportunity-nya apa, produk pesaing di sana bagaimana. Kan itu selalu diminta report oleh atasan. Kemudian yang kedua adalah memotivasi distribution channel ya. Contohnya misalnya dari mulai distributor besar, warehousing, agent, retailer sampai bawah, itu kan biasa kita distribusi channelnya dengan pesaing kan sama, ya. Misalnya kita perusahaan makanan minuman atau FCMG atau beverage gitu kan. Nah biasanya kita masuk ke dalam satu jalur distribusi yang produk pesaing juga menggunakan distribusi yang sama. Nah kita bisa minta data-data informasi kepada mereka. Bulan kemarin si produk B gitu kira-kira kirim berapa sih ke kamu, jualannya gimana, cara diskonnya gimana, harganya gimana, mereka kasih persaing apa harga diskon, harga cash itu berapa. Nah, itu bisa kita dapatkan dari distribution channels. Kemudian kita juga bisa dapatkan dari para expert atau spesialis di luar perusahaan. Misalnya kita bisa sewa yang namanya Go Shopper. GoShopper ini bisa membeli ke toko kita atau bisa juga membeli ke toko pesaing. Ketika dia membeli ke toko pesaing, dia bisa baca, dia bisa report ke kita. Oh, ternyata saya itu ketika beli di toko pesaing, saya dilayaninya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fasilitas itu di sana seperti ini. Kemudian harganya sekian. Apa yang benar-benar makes us special gitu kan? Kemudian kalau misalnya belanja di toko kita gitu, eh, suasananya bagaimana, servis yang diberikan itu seperti apa, sehingga bisa membandingkan dan bukan dari orang internal, biasanya dari luar, supaya apa? Supaya lebih objektif. Kemudian yang keempat adalah biasanya kita juga bisa menggunakan data-data yang bisa kita beli dari apa? Dari annual report atau misalnya kita ikut pameran, ikut trade show. Biasanya kan mereka pajang itu ya katalog, kemudian mungkin harga enggak ya, tapi kebanyakan katalog atau produk-produk yang
yang mereka ingin launching ke pasaran itu biasanya semua dipajang gitu ya. Nah, ketika saat-saat itu kita mungkin sebagai kompetitor itu bisa melihat, wah mereka mau ngeluarin produk ini nih kan gitu kan, karena udah launching gitu, udah ditaruh di rak-raknya gitu. Karena itu bisa menjadi salah satu target kita mengumpulkan data intelligence. Kemudian juga set up customer advisory channel, misalnya kita buat kritik dan saran bagi customer, kita buat customer care channel, customer care center untuk menyampaikan segala pengaduannya, kan gitu ya. Nah, itu bisa juga menjadi intelligence system buat kita. Atau juga kita bisa memanfaatkan data-data government, data-data pemerintah. Ya, hanya saja ya seperti kita tahu data pemerintah itu jarang-jarang banget yang tepat waktu. Yang ada itu biasanya data pemerintah itu selalu telat gitu ya. Saya data UMKM tahun 2021 aja sampai sekarang itu belum pasti gitu. Berapa sih data UMKM 2021? Yang publish ya, yang benar-benar resmi. Kalau yang secara apa namanya parsial gitu udah banyak yang menyampaikan, tapi yang secara resmi dari Kemenkop UKM itu belum ada. Nah, itulah kesulitan kalau kita mengambil data-data dari pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa juga membeli dari marketing research pihak luar ya. Contohnya misalnya Jakpat, atau kita juga bisa lihat jurnal-jurnal penelitian, atau bisa juga menyewa atau meng-hire atau menerima mahasiswa dalam penelitiannya. Ya, misalnya saya punya perusahaan, saya pengen tahu kondisi persaingan di pasaran atau branding saya bagaimana. Kemudian kebetulan ada mahasiswa yang mau melakukan penelitian, ya secara free kan gitu ya. Kita bisa terima mereka, terus kemudian oke deh kamu lakukan penelitian tapi di bidang ini ya, karena saya pengen tahu datanya. Ya itu kan secara free kita dapatkan ya, walaupun nanti kita harus lihat juga kualitas data dan kualitas penelitiannya. Tapi overall inilah yang bisa kita lakukan di dalam mengkolek data-data intelligence mengenai kondisi di pasaran. Saya kasih contoh sedikit tentang Jakpat ya. Ini ada share yang bagus dan apa namanya? Ini baru tahun ini gitu ya. Tahun ini apa untuk baru disurvei tahun ini. Jadi masih masih relevan lah ya kira-kira. Nah, ini untuk teman-teman juga bisa lihat nih. Nah, ini judulnya adalah Understanding Gen Z ya, memahami generasi Z. Generasi Z kan berarti di bawahnya generasi milenial ya. Nah, kalau kita lihat nih data yang diambil itu adalah data tahun 2023 ya. 2023 bulan Februari tapi publishnya di bulan Mei, melibatkan 3.000 klien ya. Apa saja yang menjadi poin-poin penting? Pertama, kenapa Gen Z itu penting? Terus hubungan Gen Z dengan sosial media, terus bagaimana perilaku Gen Z belanjanya, apakah offline store atau online store, kemudian positive experience yang membangun Gen Z itu loyal kepada suatu produk atau suatu jasa, kemudian pilihan karir dari Gen Z, kemudian pilihan cara bekerja WFO, WFH atau WFA, kemudian kenapa para Gen Z itu gampang resign, kemudian apa-apa saja pekerjaan yang membencikan bagi Gen Z, kemudian bagaimana kebebasan mereka untuk hidup setelah menikah, kemudian apa pandangan mereka, perilaku mereka tentang menabung gitu, dan yang terakhir adalah ketika mereka dapat semacam kayak THR, Lebaran atau angpau itu dialokasikan kemana. Ini penting nih untuk dilihat ya. Yang pertama adalah proporsi dari Gen Z ya. Ternyata Gen Z itu ya sekarang banyak student yang masih pelajar dan juga banyak yang sifatnya sudah bekerja ya, pekerja-pekerja muda. Terus kemudian kenapa Gen Z itu important? Karena sekarang kita lihat distribusi penduduk itu paling tinggi itu dua ya, antara Gen Z dan milenial. Itu sekarang. Kita lihat nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti saya bilang, perputaran uang itu akan lebih banyak di milenial dan di Gen Z. Ya karena apa? Karena jumlah penduduknya mereka makin lama makin besar gitu ya. Ya, jadi yang sekarang itu apa namanya? eh, umur-umur mungkin 15 tahun, 20 tahun kan gitu ya. Nanti kan mereka yang akan bekerja dan apa lebih banyak produktif ya. Nah, ini adalah distribusi dari penduduk kita. Kemudian bagaimana perilaku mereka terhadap sosial media? Mereka bilang
87% mereka menggunakan sosial media untuk mencari produk. Kemudian 74% menggunakan sosial media untuk kontak sales lewat sosial media atau customer service. 90% yakin atau percaya bahwasannya sosial media itu bisa menginfluence atau mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, contoh misalnya kalau mereka menggunakan TikTok. TikTok itu mereka percaya 24% bahwasannya TikTok adalah sumber dari info gitu. Ya, segala info. Kalau dulu kan kita Google ya, Google. Sekarang udah lebih ke TikTok atau dulu mungkin YouTube kalau video, tapi sekarang lebih banyak memilih TikTok sebagai sumber informasi. Kemudian 47% responden bilang bahwasannya TikTok itu bisa digunakan sebagai entertainment dan 25% bilang bahwasannya berita-berita yang ada di TikTok itu kebanyakan editan atau hoax gitu ya. Begitu juga YouTube. YouTube 23% digunakan oleh responden untuk sebagai sumber informasi. Kemudian 30% sebagai sumber entertainment dan 10% mengatakan berita-berita yang ada di YouTube itu adalah hoax atau kurang bisa dipercaya. Kemudian, nah ini yang penting juga nih, bahwasannya sekarang ini 8 dari 10 responden itu menyatakan lebih memilih untuk belanja di offline store ketimbang online shopping. Terutama 81% bilang bahwasanya kalau produk-produknya terkait dengan make up dan skincare kategori. Ya. Kenapa? Karena 80% bilang bahwasanya dengan kita belanja offline itu originality-nya terjamin, kemudian lebih bisa dipercaya, kemudian biasanya itu ada diskon. Nah, ini kan merubah mindset kita gitu akan Gen Z dan akan asumsi kita kan sekarang oh belanja online itu sebenarnya lebih preferable gitu ya, lebih lebih disukai. Tapi dari apa sekilas ini walaupun walaupun apa namanya respondennya baru 3.000 ya, belum belum bisa diperbesar lagi. Tapi dari sini aja kita bisa mengetahui bahwasanya Gen Z itu sekarang pola perubahannya setelah pandemik itu udah mulai belanja offline lagi gitu ya, bukan online. Nah, ini juga nanti kalau ada strategi-strategi dari produk dan jasa teman-teman yang terkait dengan Gen Z bisa lebih membangun official store-nya ketimbang online. Kemudian apa sih yang membuat Gen Z itu loyal balik lagi? Ya, misalnya yang pertama 83% bilang kalau ke restoran itu menunya enak gitu. Kemudian tempatnya convenient, good service, 64% tempatnya harus bersih, 45% fasilitasnya bagus, dan hanya 27% yang bilang harus Instagramable gitu ya. Kalau dulu kan kita bilang, oh tempatnya harus estetik, itu kayaknya pengaruh banget nomor satu. Ternyata enggak. Tetap produk dan jasa yang ditawarkan itu adalah value creation yang paling terbaik gitu ya. Nah, terus kemudian kemana mereka setelah pendidikan, di sektor mana mereka akan bekerja, yang paling pertama mereka bilang akan jadi edukator atau minimal bekerja di bidang pendidikan, entah jadi guru, entah jadi dosen, atau pokoknya di bidang pendidikan, atau mungkin di edutech startup ya seperti itu. Kemudian yang kedua baru menyatakan bekerja sebagai tenaga IT, yang ketiga di layanan tenaga kesehatan, dan yang keempat di mining dan seterusnya. Terakhir pilihan mereka adalah bekerja di bidang atau di sektor hukum yang menjadi lawyer, jaksa, hakim dan sebagainya gitu ya. Kemudian work from office preference setelah pandemik selesai menyatakan bahwasanya work from home during pandemic 57%, di Q2 tahun 2022 38%, tapi setelah pandemik itu menjadi 21%. Work from office itu sedikit berubah ya, 47%, 63%, dan after pandemic 42%. Hybrid 22%, 19%, 17%, dan work from anywhere 20%, 17%, dan 20%. Nah, ini kan karakter Gen Z kita sekarang ini bisa 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 terbaca gitu ya kalau mengenai perilaku mereka di dalam bekerja. Kemudian kenapa mereka resign? Pertama ya karena bayarannya nggak fair menurut mereka, kemudian jam kerjanya nggak jelas, culture-nya toksik, kemudian
apa namanya rules-nya, peraturan-peraturannya juga nggak jelas, teman kerja yang toksik, kemudian terlalu overload, nggak ada apa namanya level karir untuk ke depan, kemudian no work life balance gitu kan, kurangnya penghargaan dan nggak company ini udah mulai nggak jelas gitu. Kenapa ini mereka resign dari sebuah perusahaan. Kemudian ini juga penting juga ya, pekerjaan rumah yang paling dibenci oleh Gen Z. Nah, ini yang pertama adalah menggosok, ya, menggosok. Nah, kemudian yang kedua adalah laundry, kemudian yang ketiga adalah cuci piring, yang keempat masak, yang kelima ngeringin baju, dan yang terakhir adalah cleaning. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti sebenarnya prospek untuk membuka toko laundry ya, toko cuci baju laundry cepat itu sebenarnya gede banget gitu ya, karena inilah karakternya mereka sekarang seperti ini gitu. Kemudian 89% Gen Z memilih untuk ngekos atau ngontrak punya rumah sendiri setelah mereka kawin gitu. Tidak tinggal dengan orang tua atau dengan mertua. Alasannya 67% mereka bilang privacy, 65% menghindari konflik, 59% pingin kebebasan, dan yang 40% bilang menghindari intervensi baik dari mertua maupun dari orang tua. Kemudian resolusi di tahun baru ya, mereka inginnya menabung, 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 punya tabungan lebih, saving cost, kemudian lebih bisa bersosialisasi, dan 42% bisa belajar hal-hal yang baru gitu. Nah, ini resolusi mereka di tahun di tahun yang baru. Nah, ini kan kalau kita bisa mengerti apa keinginan mereka, ini kan kita bisa kasih produk dan value creation yang lebih gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau dapat uang lebaran gitu atau THR, kamu alokasinya kemana sih? Nah, yang pertama kalau Gen Z lebih banyak ditabung nih. Nih, apa kita surprise juga nih Gen Z bisa preferable untuk menabung, kemudian baru beli baju baru, kemudian daily expense, kemudian donasi, dan yang terakhir bagi-bagi dengan keluarga. Berbeda dengan kita ya, mungkin saya milenial ya, termasuk milenial itu saving jauh lebih rendah ketimbang beli baju baru gitu kalau dapat uang THR atau lebaran ya. Kemudian daily expense, kemudian donation, kemudian yang terakhir bagi-bagi dengan keluarga. Untuk Gen X ya, yang generasi industrial banget, yang pertama kalau dapat uang THR langsung beli baju baru gitu kan. Kemudian baru dia saving, kemudian dia baru untuk kebutuhan harian, donasi, dan bagi-bagi dengan keluarga. Nah, dari sini kita bisa bisa apa namanya bisa bisa memahami gitu ya, pola pasar itu ke depan kira-kira akan seperti apa. Nah, teman-teman juga nanti bisa memberikan value creation yang lebih, yang bisa menyesuaikan dengan needs and wants-nya mereka. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke menganalisa makro environment ya. Yang pertama, kita harus ngerti dulu apa sih makro environment dan jenis-jenisnya. Jadi makro environment itu bisa lebih pada customer database dalam bentuk demografik, psikografi, kemudian sejarah pembelian mereka, preference mereka, kemudian komplain mereka. Makanya sekarang banyak apa namanya karir-karir path di bidang data scientist ya. Kenapa? Karena banyak banget gitu data yang harus dikumpulkan dari pelanggan, dari customer. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara membuat parsial segmennya. Nah, itu adalah kerjaannya orang data scientist. Jadi sekarang perlu banget gitu ya, data scientist itu di sebuah perusahaan untuk apa? Untuk mengolah data. Dan apalagi kita pengennya cepat. Bos itu kalau minta report itu nggak 2 hari 3 hari. Kalau bisa pagi disuruh, sore udah ada. Nah, kalau kita nggak punya data scientist, data analyzing, data bisnis analis, ini akan kesulitan gitu ya untuk mengolah data-data tersebut. Nah, nah di lain pihak ya, di lain pihak ada kebobolan data yang bisa terjadi ya dengan kita mengumpulkan data-data dari customer. Potensialnya misalnya karyawan yang dibajak, kemudian ketika keluar dia masih bawa data-data perusahaan. Atau mungkin pembicaraan chatting antar karyawan atau teman yang tidak dengan sengaja kita membicarakan customer database. Atau salesman, atau supplier, agen, dan yang terakhir nih tukang fotokopi ya mungkin ya.
kita nggak sengaja memfotokopi apa dokumen-dokumen perusahaan yang sifatnya customer database, yang sifatnya konfidensial, akhirnya difotokopi terpapar gitu kan, ada nomor telepon, ada email, ada nama. Nah, ini juga merupakan sumber 10 kebocoran informasi. Kemudian bisa juga bersumber dari office boy, bagian IT internal, hacker kalau dari eksternal, dan juga dari media sosial ya. Nah, ini sales information system adalah bagaimana menganalisa marketing environment ya, kemudian dianalisa secara internal, kemudian nanti menjadi salah satu kunci dari departemen marketing atau marketing manager atau CMO untuk menganalisa, membuat rencana dan untuk eksekusi strategi marketingnya. Nah, ini contoh misalnya kita mengumpulkan marketing intelligence system ya, tadi ya ada undercover boss, bisa dari beli Jakpat, data dari Jakpat gitu, atau melakukan consumer research dengan Kepios. Cuman kalau Kepios itu dia lebih kepada data-data online market ya. Kemudian banyak juga di perusahaan sekarang sudah melakukan otomasi data ya, misalnya ini dengan memasang RFID antena. Jadi setiap barang yang keluar itu dipasangi barcode dan langsung terbaca. Kalau dulu kan kita harus survei manual satu-satu, ini isinya apa, tujuannya kemana, jumlahnya berapa. Nah, dengan adanya teknologi, barang tinggal dilewatkan aja ke suatu pintu yang sudah dipasangi antena, udah tahu nih nanti flow-nya dia mau kemana, geografisnya mana, ke distributor mana, isinya berapa, barangnya deskripsinya apa, itu udah lebih apa namanya lebih lebih apa lebih otomatis gitu ya ketimbang kalau dulu kita melakukan secara manual. Kemudian juga sekarang kita kenal ada cookies ya. Cookies nyutul ketika kita masuk ke dalam website pasti dimintai apa namanya accept cookies ya, atau reject cookies kan gitu ya. Itu cookies itu nanti meninggalkan footprint ya, jejak digital di websitenya dia, bahwasanya kita itu buka-buka apa aja gitu ya, atau pernah visit ke websitenya dia, tanggal berapa, apa yang dibuka, web page-nya, terus apa yang dilihat, itu semua tahu di situ ya. Oke, sekarang kita masuk ke menganalisa macro environment. Nah, di dalam macro environment itu ada needs, trends, dan lingkungan eksternal atau lingkungan environmental. Needs dan trend kita tahu ada tiga ya, ada yang sifatnya fad, ada yang sifatnya trend, dan ada yang sifatnya mega trends. Kalau lingkungan environment atau kekuatan lingkungan bisa bersifat demografis, ekonomi, bisa bersifat sosial budaya, bisa bersifat alam, bisa bersifat teknologi, dan juga bisa bersifat politik. Nah, contoh fad yang paling kita tahu ya kalau dulu itu ada Croc ya, sandal Croc yang dulu sempat booming banget, tapi saya sekarang nggak pernah lihat lagi ada orang pakai sandal Croc kecuali bekas dulu gitu ya. Jadi udah nggak booming lagi. Jadi fad ini kayak timbul dan tenggelamnya cepat banget gitu. Dan dia tidak apa namanya tidak bisa diprediksi munculnya kapan, hype-nya kapan, tapi hilang juga cepat gitu ya. Contohnya lagi misalnya spinner, ya, kemudian lato-lato. Kalau tanaman itu ada tanaman janda bolong. Nah, itu adalah contoh-contoh fad yang pernah ada di Indonesia. Terus bagaimana dengan tren? Kalau tren ini dia sifatnya lebih lama dari fad ya. Contohnya misalnya budaya K-pop, tarian K-pop, apa film-film Korea kan gitu ya, yang mulai sekarang banyak booming tidak hanya di Indonesia tapi juga di hampir di seluruh dunia juga gitu ya. Kalau kita lihat tuh banyak sekarang K-pop culture yang mulai merambah ke seluruh dunia gitu. Kemudian kalau megatrend dia sifatnya tidak hanya bersifat jangka panjang, jangka lama, tapi dia juga mempengaruhi aspek-aspek baik politis, baik sosial, baik demografis, baik sosial culture. Contohnya apa? Contohnya misalnya energi terbarukan atau renewable energy kan sekarang lagi booming banget ya. Itu apa? Penggunaan carbon footprint, penggunaan eco product. Nah, itu kan semuanya bahkan sampai ke peraturan pemerintah ada yang namanya sekarang carbon trading gitu kan yang baru diluncurkan beberapa hari yang lalu kan gitu. Kemudian penggunaan Internet of Things ya, segala macam di seluruh
apa namanya aspek departemen baik swasta maupun pemerintahan sekarang semua sudah melakukan digitalisasi. Nah, ini juga merupakan megatrend yang apa namanya nge-hype sekarang gitu ya. Kemudian population and demographic tadi kita sudah lihat, kita harus perhatikan sekarang ini yang menguasai pasar itu siapa ya. Ternyata ya tiga itu ya tadi ya Gen Z, kemudian milenial dan juga apa namanya Gen X. Ya. Kemudian lingkungan ekonomi kita akan lebih banyak nanti menjumpai apa namanya istilah-istilah atau disiplin-disiplin ilmu tentang neuromarketing, tentang psikologi marketing gitu kan, bagaimana perusahaan itu mencoba untuk memahami apa sih yang dilihat oleh customer ketika melihat sebuah produk gitu kan, apa sih isi otaknya gitu, gampangnya gitu ya brainnya itu berfungsi kayak gimana. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube tuh banyak yang penelitian-penelitian dipakai apa alatnya di kepala, ditempelin sesuatu gitu ya. Terus kemudian diberikan beberapa macam produk di TV gitu, kemudian melihat pulse atau elektrik pulse yang terjadi di otak gitu ketika melihat sesuatu dikasih misalnya tas mahal dengan merek tertentu oh eh, bagaimana bisa merangsang lewat visualisasi lewat mata kemudian ke otak terus cara kerjanya bagaimana nah itu disiplin-disiplin ilmu yang saya rasa nanti akan banyak ke depan karena apa karena produk itu dibuat di pabrik tapi di brand-brand itu positioningnya nanti akan lebih banyak di otak atau di pikiran. Nah, itu disiplin-disiplin ilmu yang nanti akan lebih banyak hadir di lingkungan-lingkungan ekonomi. Contohnya misalnya dulu Jeep itu pernah mengeluarkan sebuah produk mobil ya, tapi nggak laku di pasaran. Nah, setelah dicek itu ternyata salah satu penyebabnya adalah karena lampu sorotnya itu berbentuk kotak. Nah, kenapa kok bisa tidak laku karena hanya dari lampu sorot? Setelah didalami customer disurvei itu ternyata customer itu membayangkan atau menganalogikan Jeep itu sebagai kendaraan yang dia crossroads kemudian yang dia tangguh di segala medan laksana hewan yaitu kuda. Nah, kalau kuda kan dia matanya kan bulat gitu ya. Jadi mereka lebih pengen kendaraan-kendaraan juga yang analoginya juga dengan binatang. Nah, akhirnya dengan seperti itu Jeep merubah desain lampu sorot depannya itu dari lampu kotak akhirnya menjadi jadi bulat gitu ya. Nah, setelah melakukan rebranding dari repositioning akhirnya penjualan dari siapa si Ujib ini akhirnya mulai perlahan-lahan mulai naik gitu. Kemudian lingkungan ekonomi juga yang perlu diperhatikan adalah distribusi pendapatan. Ya, sekarang kita lihat bahwasanya kalau di Indonesia distribusi pendapatan itu kan sifatnya piramid ya. Yang paling bawah itu level pendapatan apa pendapatan rendah, kemudian besar di tengah itu ada pendapatan menengah dan yang paling tinggi, yang paling kecil itu adalah pendapatan yang ke atas gitu ya, tingkat pendapatan yang ke atas. Nah, sebenarnya yang ingin dilakukan pemerintah dulu tuh dengan ada yang namanya kebijakan trickle down effect. Trickle down effect tuh maksudnya gimana? Artinya mereka menyuntik kemudahan-kemudahan deregulasi-deregulasi kepada para pengusaha-pengusaha yang levelnya di top atas ini dengan harapan pengusaha-pengusaha yang di atas ini diberi kemudahan tax cut, kemudian kemudahan pembiayaan dari bank, kredit bank yang murah supaya mereka ekspansi, supaya mereka membuka lapangan kerja, mereka buka pabrik sehingga yang di bawah ini ikut naik ke atas gitu ya karena bisa bisa apa diserap tenaga kerja gitu. Tapi yang terjadi kan enggak. Ketika disuntik di atas, yang atas makin kaya, yang bawah tetap aja miskin atau makin lama bahkan makin miskin. Nah, makanya sekarang pemerintah coba eh, apa namanya formasi distribusi pendapat itu jangan sampai seperti piramid, tapi kita seperti bujur sangkar yang empat sisinya sama gitu. Jadi yang di bawah itu kecil, pendapatan rendahnya kecil, kemudian gemuk di bawah, gemuk di tengah gitu ya, dan yang di atas
sedikit. Jadi yang atas dan yang bawah sedikit. Nah, kalau tadi disuntik di atas, kemudian deregulasi disuntik di atas, nah sekarang bagaimana masyarakat yang paling bawah juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sama yang kira-kira orang berusaha akses mendapatkan kredit itu sama dengan pengusaha-pengusaha level atas. Makanya kan terakhir kan kita ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya atau Omnibus Law itu ya. Walaupun dengan segala pro dan kontranya, tapi sekarang orang memang eh, lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk berusaha ketimbang dulu ya. Sekarang orang kalau mau buka PT ya itu gampang banget gitu ya. Bahkan ada yang namanya PT perorangan, nggak perlu ke kecamatan, kita tinggal buka online, kita bisa daftar OSS, kita dapat NIB-nya dan kita bisa langsung berusaha, bahkan bisa ekspor juga. Kemudian lingkungan ekonomi yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pendapatan, tentang tabungan dan jumlah hutang ya, terutama untuk apa para Gen Z kita ini. Kemudian kita masuk ke lingkungan sosial cultural, sosial budaya. Nah, di lingkungan sosial budaya ini akan lebih berkaitan dengan apa? Dengan pandangan atau berubahnya pandangan customer kita atau konsumen kita. Contoh, pandangan terhadap diri mereka sendiri, pandangan terhadap orang lain, pandangan terhadap suatu organisasi atau perusahaan, pandangan terhadap komunitas atau masyarakat di sekitarnya, pandangan terhadap alam, bahkan pandangan terhadap dunia ini ya, cara bekerjanya dunia itu juga mereka sedikit demi sedikit ada perubahan. Contohnya misalnya kalau dulu kita lebih senang membaca buku gitu kan atau lebih senang nonton TV. Nah, kalau sekarang kalau disurvei mungkin anak-anak sekarang kalau punya waktu luang itu akan lebih seneng main game online atau mungkin memainkan gadgetnya ketimbang baca buku atau nonton TV. Mungkin nonton TV atau nonton film menjadi prioritas kedua bagi mereka. Kemudian yang kedua, yang contohnya lagi misalnya anak-anak sekarang atau orang sekarang lah ya, lebih tingkat narsisnya lebih tinggi gitu ya. Tingkat narsis lebih tinggi, apa-apa difoto, apa-apa selfie, sehingga apa? Sehingga perusahaan juga merespon, terutama perusahaan-perusahaan HP untuk apa? Untuk membuat produk dengan kamera yang lebih baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya memberikan value dan bisa menang di dalam pasaran. Nah, ini contohnya bagaimana perusahaan merespon terhadap perubahan pandangan-pandangan yang terjadi pada customer terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang survei membuktikan tahun 95 itu orang nomor satu prioritasnya membaca. Di 2013 sudah berubah nonton TV. Mungkin sekarang kalau disurvei lagi ya sudah mungkin main game online atau nonton nonton gadget. Kemudian juga ada perubahan pandangan konsumen terhadap others atau orang-orang lain gitu ya. Sebenarnya bukan baru ya, sejak dimulai dari ketika ada dulu kasus koin Prita gitu ya, ketika dia dengan sengaja atau tidak sengaja itu menyebarkan atau mencemarkan nama baik sebuah perusahaan, kebetulan rumah sakit kan pada waktu itu kemudian dihukum oleh pengadilan untuk membayar denda 1 miliar, kan akhirnya secara spontan orang mengumpulkan yang namanya koin Prita gitu ya untuk membantu Mbak Dian Prita ini supaya keluar dari gugatan hukumnya gitu. Nah, semakin ke sini concern of others gitu, apa namanya, kesetiakawanan sosial, rasa belas kasihan kepada orang lain itu makin lama makin makin tinggi. Sehingga apa? Sehingga membentuk bonding-bonding kesetiakawanan sosial, baik yang sifatnya grup, baik yang sifatnya komunitas. Makanya kan sekarang juga banyak berkembang komunitas-komunitas olahraga, komunitas-komunitas musik, komunitas-komunitas kajian sosial. Nah, ini juga harus direspon dengan secara baik kepada perusahaan dan ini merupakan apa namanya target marketing yang bagus dan juga event yang bagus juga ya gitu. Kalau mau cari event ya tunggu aja komunitas-komunitas ini berkumpul, kapan kita bisa melakukan marketing atau exhibition atau event tertentu. Nah, juga kesetiakawanan sosial ini kalau teman-teman lihat sekarang kita lihat kalau dulu zaman-zaman saya yang namanya Pak Ogah itu hanya di U-turn saja kan gitu, belokkan jalan atau perputaran jalan. Kalau sekarang kita lihat Pak Ogah itu hampir di sudut jalan, hampir di sudut gang, di depan gang itu ada Pak Ogahnya gitu ya. Karena apa? Karena
orang Indonesia itu terbukti dermawan gitu, senang memberi. Sehingga apa? Sehingga menjamur ya, profesi-profesi seperti ini menjamur. Bahkan sempat kemarin ada salah satu Satpol PP gitu ya, yang menangkap atau merazia gepeng gitu, gelandangan dan pengemis itu, si si pengemis itu dia punya duit sampai 50 juta gitu ya, mungkin kalah kita apa bekerja sebulan sama pendapatannya dia gitu. Nah, ini kan apa namanya, view of others yang mungkin kita harus perhatikan juga ya ke depan. Kemudian view of organization ya, pandangan terhadap perusahaan. Nah, banyak customer sekarang lebih care, lebih concern kepada perusahaan-perusahaan yang punya good corporate governance ya. Bagaimana mereka running perusahaan dengan baik, nggak ada tuntutan hukum ya. Kemudian manajemennya kredibel, itu lebih dituntut oleh para customer sekarang. Kemudian juga pandangan terhadap society ya, mereka lebih banyak tadi ya, kesejahteraan sosial, banyak membantu. Ya, contohnya ini Amarta Mikro Fintech ya, dia lebih banyak menitik beratkan kepada pemberdayaan perempuan, memberikan kredit tapi target marketnya adalah perempuan. Nah, ini pandangan-pandangan yang juga mungkin teman-teman bisa melihat di mana kita bisa masuk sebagai value added ya. Kemudian pandangan terhadap alam ya, terutama bermunculannya produk-produk eco-friendly, produk-produk yang tidak meninggalkan carbon footprint yang besar gitu ya, karena kan sekarang ada carbon trading itu ya. Makanya sekarang kalau teman-teman di beberapa fast food restoran itu sudah tidak menggunakan kantong plastik, tidak menggunakan apa namanya, bag-bag yang tidak bisa di recycle, tidak, mungkin beberapa juga sudah ada tidak ada sedotan lagi untuk minum. Kalaupun ada sedotan, biasanya sedotannya dari kertas atau dari stainless steel, atau mungkin yang terakhir tuh dari eco straw tuh dari bambu gitu kan. Nah, pandangan-pandangan seperti ini tuh Gen Z dan para milenial sekarang lagi mulai mulai booming gitu ya, kesadaran mereka terhadap produk-produk yang sifatnya ramah lingkungan. Nah, kemudian pandangan terhadap dunia dan sekitarnya gitu ya, dunia dan seisinya. Contohnya kalau dulu core value, core belief kita termasuk salah satunya adalah yang wariskan, yang diajarkan dari orang tua ke anaknya, diwariskan dari orang tua ke anaknya, itu adalah masalah agama gitu kan. Nah, sekarang ini banyak orang-orang atau Gen Z atau milenial yang mungkin sekarang mungkin udah berpikir secara logik atau lebih mengedepankan akal pikiran dan rasionya, sehingga mereka berpikir kayaknya Tuhan itu nggak ada deh, saya lebih baik ateis gitu kan. Kan banyak ya sekarang, apalagi banyak influencer juga yang masuk ke, yang mungkin jadi ateis juga gitu, saya nggak tahu juga kan gitu, atau mungkin punya punya agama tapi tidak berperilaku seperti orang punya agama. Jadi kadang-kadang kita apa, skeptik juga gitu ya, ini bener agama itu benar-benar dibutuhkan atau enggak gitu. Kemudian munculnya gerakan-gerakan, misalnya gerakan-gerakan feminisme, kan gerakan-gerakan orientalis, gerakan-gerakan LGBTQ yang seperti itu juga nanti akan merubah apa namanya, game changer ya, peta-peta apa namanya, peta permainan marketing. Saya lihat di beberapa TikTok video ada beberapa seleb gitu yang menyatakan anaknya itu kalau di sekolahnya itu bahkan udah ada yang namanya kamar mandi yang sifatnya netral gitu. Kamar mandi atau toilet tidak hanya untuk cewek, tidak hanya untuk cowok, tapi ada apa, toilet yang netral gitu. Jadi ya siapapun bisa masuk ke situ gitu. Jadi itu kan udah sampai seperti itu. Nah, sekarang bayangkan kalau teman-teman punya karyawan gitu kan, punya karyawan ya, bukan punya teman, dan punya karyawan yang seperti itu gitu, yang LGBT kira-kira akan diapain? Apa apa mau dikeluarin atau mau bagaimana? Apa pandangan kita? Bagaimana sikap kita? Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya ketemu sama salah satu epidemiologis dari Griffith University ya. Dia seorang dosen peneliti epidemiologis, yaitu Dr. Diki Budiman ya. Teman-teman bisa cek nanti di Google siapa Diki Budiman itu. Nah, dia bilang kalau di Australia itu orang itu nggak boleh ngomong LGBT itu di depan umum, nggak boleh ngomong belak-belakan kalau dia benci. Nanti kalau kalau itu dia lakukan, itu dia bisa dikucilkan gitu, dan bisa dihukum karena apa, melakukan hate speech gitu ya, hate speech
terhadap kaum minoritas gitu. Dan menurut beliau ya itu tuh dananya gede banget gitu ya, gede banget di Indonesia bagaimana menggolkan satu tujuan ini gitu ya. Makanya sekarang kalau lihat perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ada yang pro gitu kan, ada yang mendukung eh, gede-gedean gitu, ada kayak misalnya Netflix, ada Starbucks kan gitu ya, ada juga Unilever, tapi Unilever tingkat dunia itu kan mereka mendukung kaum pelangi banget gitu. Nah ini tentunya pandangan-pandangan yang harus ke depan nih kira-kira akan bagaimana nih kan gitu. Kita harus bersikap. Tentunya dalam konteks kita sebagai marketer. Sekali lagi dalam konteks sebagai marketer. Kemudian core culture value ya. Core culture value dari sebuah perusahaan gitu kan. Dari bukan bukan sebuah perusahaan, maksudnya dari sebuah negara eh, sekarang itu the rise of influencer itu menjadi lebih lebih apa ya, lebih lebih signifikan gitu ya. Kan teknik terakhir itu ada yang namanya advokasi marketing gitu ya. Advokasi marketing itu artinya produknya mungkin sama, convenience-nya mungkin sama, pelayanannya mungkin sama. Tapi kenapa kita memilih produk A ketimbang produk B? Jawabannya adalah karena produk A direkomend sama influencer tertentu atau direkomend sama selebgram tertentu, di endorse sama selebgram tertentu, atau mungkin direkomendasi sama teman saya gitu, ketimbang yang produk satu lagi. Nah, artinya the rise of influencer ini makin lama makin makin signifikan gitu ya, terutama di masalah-masalah sosial. Contohnya misalnya kalau core value kita tadi saya bilang adalah masalah agama ya. Kalau masalah agama ini kayaknya agak sulit marketer untuk otak-atik gitu ya. Tapi kalau secondary value ya, yang bukan core value itu mungkin marketer bisa masuk lewat jalur secondary value. Contoh misalnya perbedaan antara core value sama secondary value adalah misalnya tentang pandangan terhadap pernikahan. Kalau kita survei, banyak orang yang masih percaya terhadap lembaga pernikahan. Tapi kalau kita bilang atau kita tanya, kamu kalau nikah kapan? Pasti jawabannya beragam gitu. Ada yang nanti aja deh, atau saya menunda dulu pernikahan kan seperti itu. Artinya sebagai primary value, core value orang tetap percaya kepada lembaga pernikahan, tapi ketika ditanya kapan menikah, itu ya jawabannya beragam gitu ya, tidak sama gitu, tidak semuanya harus cepat-cepat atau apa berlama-lama juga kan gitu ya. Artinya beragam. Nah, di mana marketer bisa masuk ya dengan di secondary value itu, di secondary value. Nah, itu bagaimana nanti bisa mensinkronkan dengan produk dan jasa dari yang dipunyai oleh teman-teman semua. Kemudian juga pandangan terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar. Sekarang banyak isu-isu tentang lingkungan, tentang carbon trading ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi di atas ambang batas tertentu akan dikenakan kewajiban membeli kuota atau dikenakan denda. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang bisa berhasil menekan emisinya di bawah kriteria atau di bawah ambang batas itu bisa menjual emisinya itu atau kuotanya ke bursa gitu ya. Ini baru diluncurkan di Indonesia baru 3 hari yang lalu di bursa, walaupun peraturannya udah lama ya digaungkan di POJK, tapi di bursa baru diluncurkan kemarin. Tapi yang aneh kalau kita lihat bursa di hari pertama itu carbon trading yang banyak beli itu justru bukan perusahaan-perusahaan pabrik atau manufacturer, itu bukan. Yang paling banyak membeli adalah bank gitu ya. Bank BCA, saya lihat tuh bank BCA, Bank Mandiri. Buat apa? Mereka buat di saving, investasi. Nanti sewaktu-waktu karena ini sifatnya bebas, siapa aja bisa menjual dan bisa membeli, nggak harus perusahaan-perusahaan yang berkait, itu bisa membeli dari mereka. Jadi sifatnya sebagai investasi. Nah, ini juga apa namanya sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Kemudian teknologi environment, tadi ya teknologi yang ramah lingkungan, produknya juga ramah lingkungan. Kemudian adanya political environment yang berubah ya. Contohnya misalnya kalau di Saudi Arabia dulu sebelum Muhammad bin Salman ini naik ya perempuan itu sulit banget keluar gitu ya. Bahkan nyetir sendiri aja nggak boleh, harus ditemani dengan mahramnya. Tapi dengan adanya dia naik dan merubah segala kebijakan politik, sekarang perempuan udah bisa lebih berkarir di sana, bisa nyetir sendiri. Bahkan kalau 2009 saya ke sana haji itu nggak ada perempuan jadi customer service, petugas hotel itu nggak ada.
Tapi kemarin saya umroh itu ada gitu ya, perempuan yang sudah mulai jadi customer service, jadi sales, kemudian nyetir sendiri kan gitu ya. Cuman memang kalau di daerah-daerah tertentu belum kayak di Mekah Madinah belum ada yang berani buka cadar gitu. Tapi kalau udah di Jeddah itu udah banyak yang buka cadar bahkan buka buka hijab gitu. Nah, ini kebijakan-kebijakan karena ada perubahan politik ya. Ya, itu yang terjadi di Arab Saudi. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Contohnya peningkatan kemudahan legislasi bisnis seperti tadi saya bilang, adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, kan orang sekarang lebih mudah bekerja, lebih mudah berusaha dengan kemudahan perizinan yang gampang. Walaupun dua sisi ya, ada yang bilang juga di sisi pekerja, di sisi buruh ini menekan apa namanya menekan hak-hak mereka gitu karena kewajiban kewajiban pengusaha terhadap buruh itu kayaknya jadi gampang, orang gampang kayaknya gayanya ya, kayaknya gampang mecat tanpa tanpa alasan tertentu kan gitu ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan di bidang politik yang juga nanti mempengaruhi legislasi perizinan bisnis. Begitu juga banyak bermunculan special interest group ya. Contohnya masyarakat itu sudah mulai interest atau mulai care terhadap perlindungan data pribadi mereka. Seperti kita tahu beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu ya, si Marzuki ini kan juga dihukum gitu ya, didenda oleh Senat Amerika karena apa? Karena menjual data-data apa subscriber Facebooknya menjadi ke salah satu paslon gitu ya, ke salah satu paslon sehingga mereka bisa menargetkan paslon tersebut bisa menargetkan kampanyenya. Nah, ini kan merupakan tindakan-tindakan yang kalau mungkin orang Indonesia biasa-biasa aja ya data-data pribadinya bodo amat kayak 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 nggak peduli gitu. Tapi kalau di luar negeri itu makin lama makin banyak yang concern terhadap perlindungan data pribadi gitu. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana caranya forecasting dan demand measurement. Sebentar ya. Nah, di forecasting dan demand measurement ini kita tahu ada potential market. Nah, potential market itu kita bisa cari dengan rumus NQP. NQP itu N-nya adalah number of buyer, Q-nya quantity yang biasa dibeli oleh average buyer dan harga yang average unit gitu ya. Contoh misalnya kalau kita punya 100 juta orang yang biasanya membeli buku setiap tahun. Kemudian tiap tahun mereka biasanya beli 3 buku dan tiap buku itu harganya rata-rata $10. Sehingga kita bisa hitung total potensial market itu adalah 100 juta dikali 3 dikali $10. Nah, itu adalah contoh mencari market potensial. Kemudian yang kedua, bisa juga kita start dengan yang namanya suspect pool. Misalnya contoh di Indonesia populasinya adalah 250 juta penduduk. Nah, yang tidak termasuk target market kita contohnya siapa? Misalnya anak-anak. Anak-anak berapa sih jumlahnya 20%? Oh, berarti 50 juta kita kurangin. Berarti tinggal 200 juta. Kemudian siapa lagi? Misalnya orang tua yang pakai kacamata yang udah nggak kuat baca. Jumlahnya berapa? Oh, 20%. Oh, kita kurangi lagi 40 juta. Berarti tinggal 160 juta. Terus siapa lagi? Oh, target market kita adalah masyarakat dengan yang pendapatan menengah ke atas. Kenapa? Karena harga bukunya sedikit mahal gitu ya, 80.000, 90.000. Oh, berarti masyarakat yang dengan pendapatan rendah bukan target market kita nih. Jumlahnya berapa? 30%. 30% dari 160 juta. Kira-kira berapa? 50 juta. Oh, tereliminasi lagi. Sisanya adalah misalnya 110 juta. Nah, itu adalah contoh mencari market potensial dari suatu produk, khususnya misalnya contohnya buku gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga istilah available market, target market, dan penetrated market. Available market itu intinya sekumpulan customer yang punya keinginan, ketertarikan, dan pendapatan untuk mengakses dari produk-produk kita. Sedangkan kalau target market itu adalah sebagian kecil dari available market yang yang company itu decide untuk memutuskan untuk menjadikan mereka target market. Karena mungkin apa? Karena mungkin cocok dengan produknya, value-nya juga kena, kemudian dari segi pendapatan juga kena. Nah, itu adalah yang disamakan sebagai target market. Kemudian ada lagi yang namanya penetrated market. Penetrated market itulah sekelompok konsumen yang sudah mulai mencoba untuk membeli produk-produk kita.
Nah, selain tadi NQP method, kita juga bisa menggunakan metode yang namanya formula chain ratio method. Ini contohnya eh, di dalam produk light beer ya, bir dengan alkohol rendah, misalnya contohnya dengan mengalihkan antara populasi, kemudian income per kapita, kemudian rata-rata income untuk makanan, kemudian rata-rata income untuk minuman, kemudian rata-rata income yang di-spend untuk minuman beralkohol, ya, dikali juga rata-rata income yang digunakan untuk membeli alkohol yang sifatnya bir dan yang sifatnya light beer. Nah, ini semuanya nanti dikalikan, kemudian nanti kita mendapatkan yang namanya market demand. Kemudian ada beberapa terminologi, vocabulary di dalam mengukur market demand. Yang pertama adalah tadi market demand sendiri yang sudah kita bahas. Kemudian ada market forecast, bagaimana memforecast pasar. Kemudian market potensial, ada juga company demand, ya, permintaan terhadap produk demand, produk dari suatu perusahaan tertentu. Kemudian ada juga company sales forecast, bagaimana perusahaan memforecast penjualan dari satu produk atau brand tertentu, dan juga company sales potensial, ya, bagaimana perusahaan membatasi apa namanya jumlah market yang ingin dituju, ya, yang benar-benar dia potensi dan memiliki ketertarikan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh company. Kemudian bagaimana caranya memforecast? Ada dua metode ya. Terutama kalau misalnya kita mau memforecast ke dalam area market yang sifatnya potensial, yang sifatnya mungkin di situ beda kota, beda negara, itu kan pasti caranya berbeda-beda. Nah, caranya yang biasa digunakan adalah dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode market build up. Yang namanya metode market build up ini biasanya kita sudah bisa mengetahui atau mengidentifikasi eh, potensial buyer yang ada di setiap market dan jumlah pembeliannya itu berapa. Nah, tentunya karena ini sudah spesifik banget, ini biasanya sangat sulit untuk dilakukan kecuali kalau kita melakukan customer survey, ya, sales langsung turun ke lapangan, kemudian nanya setiap orang, ya. Jadi kita dapatkan gambaran secara utuh. Jadi kita langsung turun ke market. Atau bisa juga dengan menggunakan yang namanya multiple factor index method. Multiple factor index method ini biasanya kita menggunakan mathematical model ya. Misalnya contoh untuk menentukan market potensial atau market demand suatu daerah, kita bisa menggunakan misalnya jumlah populasinya di situ berapa, kemudian di situ per kapita income-nya berapa, kemudian mungkin kalau obatnya produknya sifatnya obat atau healthcare, kita bisa berapa sih jumlah dokter yang ada di situ, kemudian kehadiran kompetitor ada berapa perusahaan, kemudian biaya promosi yang dikeluarkan berapa, dikumpulkan itu menjadi satu faktor yang mempengaruhi market demand, kemudian nanti diregres dengan statistical method atau mathematical method. Yaitu contohnya bagaimana kita menganalisa bagaimana caranya mendapatkan area market potensial. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai industry sales atau market sales. Jadi bagaimana kita mengetahui jumlah aktual dari industry sales yang ada di suatu pasar. Berarti bukan hanya produk kita aja, bukan hanya perusahaan kita aja, tapi kita juga harus tahu kompetitor itu bagaimana. Kemudian produk-produk mereka yang laku berapa, penjualannya mereka bagaimana. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan industry sales dan market sales data ini? Biasanya kita bisa beli dari data industri asosiasi ya, association industry. Eh, apa namanya? Itu lebih mudah gitu. Dan kita bisa mengestimasi misalnya kalau penjualan perusahaan kita naik misalnya 5% per tahun dan penjualan industri akan naik 10% per tahun, maka kira-kira apa pengaruhnya bagi perusahaan kita. Kemudian yang kedua, misalnya kita juga bisa hire dari marketing research firm ya, termasuk tadi dari Jakpat, bisa juga dari McKinsey, bisa juga dari Ernst Young ya, perusahaan-perusahaan yang biasanya marketing research yang udah ternama itu kita kita bisa gunakan jasa mereka. Terus bagaimana kita memforecast future demand ya. Yang pertama adalah kita bisa langsung turun ke lapangan, kemudian melakukan survei kepada buyer, kemudian menanyakan kira-kira
kamu niat gak sih beli produk saya dalam mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan. Kemudian kita cek dengan skala Likert misalnya 60%, 80% sampai 100 misalnya good possibility atau high possibility atau certain. Kemudian kita kumpulkan, kita kelompokkan jadi satu. Oh, ini adalah kelompok buyer yang kira-kira 2 bulan ke depan akan membeli produk kita. Jumlahnya berapa sih? Nah, itu kan bisa menjadi masukan bagi sales manager, oh ini adalah jumlah yang harus dipersiapkan sehingga inventory kita cukup gitu. Sedangkan yang tidak punya niat 0, 0,20 sampai 40% itu berarti yang belum tersentuh dengan marketing kita. Berarti kita harus meningkatkan sales promotion, harus meningkatkan konten marketing, harus meningkatkan strategi marketingnya lagi, biaya promosi harus digenjot untuk mentarget orang-orang yang belum punya niat untuk membeli produk kita. Kemudian ada juga kita menggunakan yang namanya composite Salesforce opinion. Jadi kita menanyakan kepada Salesforce kita, kira-kira ke depan itu kamu targetnya capainya berapa sih kan gitu ya. Nah, ini pendekatan yang bagus, tapi biasanya ada yang dinamakan political bias. Political bias itu salah satunya adalah sandbagging. Sandbagging itu maksudnya gimana? Biasanya sales ketika ditanya berani target berapa, dia akan coba biasanya itu akan lebih merendahkan targetnya. Misalnya dia mampu taruhlah 5 miliar harusnya di dalam 1 bulan atau di dalam 1 kuarter. Tapi dia bilang 2 miliar aja deh gitu. Supaya kenapa? Supaya kinerjanya dia, performance-nya dia secara politis di mata atasannya tuh bagus gitu ya. Sehingga itulah yang dinamakan sebagai sandbagging. Nah, ada kalanya juga ketika kita menggunakan Salesforce opinion ini, kita mengalami yang dinamakan sebagai loss of order. Kenapa? Karena ketika misalnya tadi sales bilang, oh saya bisa capai 5 miliar. Nah, itu kan informasi akan diserap oleh sales manager dan akan disampaikan kepada bagian produksi atau bagian operasional. Nanti mereka akan mempersiapkan produknya. Ya, di bulan tertentu, oh berarti dari input sales bisa nih kita dapat jualan produk sekian. Nah, mereka confident untuk mempersiapkan inventory stock. Nah, ketika sales target itu tidak tercapai kan berarti ada inventory yang sifatnya ekses gitu ya, yang sifatnya ekses dan itu merupakan menjadi biaya bagi perusahaan, biaya inventory. Kemudian kita juga bisa menyewa expert ya untuk melakukan forum group discussion atau memakai teknik-teknik penelitian Delphi, ANP method kan gitu ya. Setelah dikumpulkan kira-kira nih bagusnya untuk satu industri atau satu produk tertentu permintaannya tuh berapa sih untuk 1 tahun ke depan misalnya seperti itu. Nah itu kita bisa hire para expert untuk memperkirakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan past sales analisa dengan menggunakan mathematical model, misalnya dengan time series analysis atau dengan exponential smoothing. Cuman kekurangannya di sini adalah ketika mereka apa namanya kita pakai mathematical model, terkadang ya kan kalau produk itu sifatnya ada yang tidak tidak linear terus gitu ya laku sepanjang tahun. Ada yang sifatnya seasonal gitu kan musiman. Ada juga yang sifatnya mungkin di hari raya saja gitu ya. Di saat-saat tertentu saja dia laku, tapi ketika di luar itu dia tidak laku gitu kan. Jadi sifatnya terkadang tidak bisa diprediksi kan gitu. Nah, itu kekurangan dari kalau kita menggunakan analisa past sales dengan menggunakan mathematical model ya. Jadi ada yang sifatnya weekly, regularly, ada yang sifatnya seasonal. Nah, itu kadang tidak terbaca. Dan umumnya mathematical model atau statistical model itu kan tidak akurat gitu. Hampir mungkin 99% dari statistical model itu nggak ada yang akurat di dalam memforecast sebuah demand dari suatu produk. Kemudian yang terakhir adalah yang dinamakan sebagai market test method ya. Market test method ini adalah ya udah kita masuk aja dulu ke pasar deh gitu. Kita masuk hajar di pasar kemudian apa? Kita lihat berapa sih yang laku gitu kan. Nah, itu baru dijadikan data bagi perusahaan untuk kebijakan strategis ke depannya. Ya. Nah, ini ada diskusi kasus penetrasi kopi Nescafe di pasar Jepang. Nah, nanti setelah ini kita akan coba bahas sedikit ya. Cuman karena ini udah azan maghrib, saya dengar ya gitu. Kita sepakat break dulu ya. Break kira-kira berapa menit nih ya? Atau sampai jam berapa kira-kira? Silakan Pak, sampai jam berapa Pak? Enaknya Pak.
sampai jam 6.15 ya, 15 menit ya. Oke. Oke, Eh, sambil Siap, juga Pak. teman-teman sambil mikir juga nih untuk nanti setelah paruh kedua ini setelah maghrib selesai itu bisa menjawab diskusi kasus ini ya. Silakan. Kalau gitu saya tutup dulu 15 menit ke depan kita break untuk sholat maghrib. Ya, silakan Bu. Iya, saya coba mengamati ini ya Pak ya, tentang bagaimana sih gitu ya caranya kopi Nescafe ini bisa diterima di pasar Jepang. Nah, Oke. kalau menurut pendapat saya gitu ya, mungkin ini bisa ditambahkan lagi dengan teman yang lain dan Pak Herdiansyah, saya mencoba untuk menganalisa strategi marketing terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Eee, Kira-kira apa sih gitu ya yang ingin dicapai Nescafe gitu ya, apalagi, kopi ini yang menjadi, produk unggulan yang bisa dipasarkan di Jepang. Nah, namun sebelum itu mungkin kiranya nih harusnya melakukan research terkait gitu ya, apakah memang orang Jepang itu betul-betul suka kopi gitu ya, Pak. Nah, setahu saya sih gitu ya, Jepang itu kan sukanya dengan teh, karena memang dari 1000 tahun silam itu, masyarakat Jepang tuh suka dengan teh, kemudian ada upacara, apa ya, kalau tidak salah itu ada upacara yang, dinamakan Chado, itu semacam upacara minum teh bersama itu, kayak seremonialnya minum teh orang Jepang gitu. Mhm, Nah, mhm, pertama itu tadi market research gitu yang harus dilakukan. Sebenarnya apakah masyarakat Jepang itu betul-betul suka kopi gitu ya, apalagi ditambah dengan historical masyarakat Jepang ini pecinta teh. Kemudian yang kedua gitu ya, mungkin setelah itu harus dilakukan juga secara kita mungkin kalau di pemasaran itu atau di selling itu namanya ada psikologi sales atau psikologi pemasaran gitu ya, mencoba menganalisa lagi nih gitu ya dari key behavior masyarakat Jepang gitu ya, supaya, bisa menerima, teh gitu ya, sorry kopi sebagai, apa namanya, produk yang bisa laku di pasarannya mereka. Nah kemudian kalau mhm, sudah dilakukan research terkait dengan ilmu-ilmu psikologi sales atau psikologi pemasaran tersebut gitu ya, mhm, mengubah, target, market atau segmented market-nya, mmm, masyarakat Jepang. Mungkin dari situ nanti kita baru mengubah produk yang tadinya nggak langsung kopi yang ditawarkan, tapi ada kombinasi nih, Pak, gitu ya. Misalkan teh yang beraroma kopi gitu, atau mungkin betul. permen kopi yang bisa dipasarkan oleh, apa namanya, anak-anak di Jepang gitu ya, atau orang muda di Jepang. Jadi membangun mulai behavior mereka nih dengan Mhm. mencintai kopi gitu loh, Pak. Itu Oke. sih kalau menurut saya, heeh. Gitu, Pak. Oke, bagus ya. Mhm, Jadi Ibu tadi riset, sebenarnya riset kalau riset sudah ya Bu ya. Jadi ketika Jepang kan ketika di bom atom itu tahun 45, kemudian mereka melakukan reformasi di segala bidang sampai akhirnya ekonominya booming di tahun 70. Nah, ketika tahun 70 itu sebenarnya Nestle sebelumnya udah ada di situ, tapi bukan dengan produk kopi gitu kan. Dan sekarang mereka pengen masuk dengan produk kopi dan sebelum mereka memasarkan kopi ini mereka sebenarnya udah riset dan mereka udah melakukan FGD, melakukan apa namanya market survei ke berbagai usia, dikasih trial gitu kan, dan menyatakan bahwasanya mereka apa namanya suka gitu ya, suka terhadap produk-produk kopinya Nestle gitu.
sampai akhirnya si manajemen ini memutuskan, oke, it's time to enter the market gitu kan. Akhirnya mereka mulai penetrasi pasar, mulai dengan apa namanya promotion gitu ya di iklan, ya apa namanya bintang-bintang Jepang pada saat itu ya bintang-bintang iklan direkrut untuk iklan, tapi pada kenyataannya ketika penjualan nggak begitu bagus gitu ya, nggak begitu bagus. Nah, maksud saya begini kan kita kan kemarin di materi sebelumnya ada dua strategi pasar ya, strategi marketing pasar. Yang pertama, kalau kita lihat pakai strategi marketing atau alat analisnya BCG ya, bisnis consulting group ya, yang ada kuadran antara matrik kuadran antara market share dengan pertumbuhan penjualan. Nah, di situ kan terbagi menjadi 4 matriks ya. Ada matriks question mark, ada matriks star, ada matriks cash cow, ada matriks dog gitu kan. Nah, untuk produk Nestle ini sebenarnya itu produk kalau kita lihat ya market share-nya kan belum ada gitu karena kan dia produk baru jelas. Kemudian eh, per- potensial pertumbuhan penjualannya itu juga nggak ada gitu karena memang orang pada nggak ngerti nih gitu kan belum 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 pada tahu gitu belum pada aware gitu kan untuk minum kopi Nestle. Jadi pertumbuhan penjualannya itu sebenarnya dia masih rendah juga. Nah, kalau kita di posisi itu berarti kan sebenarnya posisinya posisi dog kalau di dalam matriks BCG gitu. Nah, pertanyaannya ketika ada sebuah produk masuk ke dalam matriks docs gitu di kuadran docs itu kan biasanya strateginya kan dua antara divest gitu, divest itu artinya keluar dari pasar mendivestasikan semua peralatannya apa segala macam, kemudian atau downsizing. Downsizing itu artinya yang tadinya besar, oke deh kita kecilin dulu kemudian kita fokus gitu. Nah, pilihannya tuh sebenarnya dua itu antara kita downsizing atau divest atau kita mau pakai alat analisa yang lain, misalnya pakai yang unsoft ya, unsoft strategi penetration market itu ya, atau portofolio growth opportunity. Nah, itu kan membagi antara current product, current market, dan new product dan new market. Nah, kalau kita lihat posisinya kopinya Nestle ini sebenarnya di mana? Dia kan sebenarnya di new product dan tapi current market gitu ya, atau existing market. Jadi posisinya dia sekarang dia di situ gitu. Nah, pertanyaan sekali lagi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah sebagai seorang CEO dari Nestle atau CMO dari Nestle, apa yang harus dilakukan gitu? Tadi pertama riset mungkin udah gitu ya. Kemudian tadi psikologi marketing gitu. Nah, ini yang mungkin perlu perlu dipahami gitu ya, perlu dibahas dan repositioning segmented market dan tadi yang terakhir eh, apa Bu? Mohon maaf yang terakhir apa tadi saya lupa. Yang mana ya, Pak? Oh, kombinasi ya, Iya, betul, combine produk betul. ya, kombinasi produk. Oke, sorry Bu ya. Oke, yang lain kira-kira Pak Yudhistira silakan. Oke, saya mencoba jawab mungkin dari perspektif Bu Tuti tadi saya tambahkan, saya tambahkan Mohon maaf sedikit. Pak Yudhis suaranya agak kurang jelas Pak. Mohon maaf Pak. Oh, sekarang sudah jelas Pak? Ya, siap. Oke Pak. Oke, oke. Dari yang pernyataan tadi Bu Tuti, mungkin saya agak sedikit ditambahkan. Begini, kalau saya lihat sih, memang pasar Jepang itu sudah mengenal kopi, tapi tingkat pengenalan mereka kalau dari pengamatan saya itu istilahnya belum mendarah daging gitu Pak. Jadi sebagai pihak perusahaan itu bagaimana cara menciptakan satu produk yang mendarah daging itu yang bisa diperkenalkan di katakanlah di generasi yang berbeda, yang saya apa namanya mungkin bisa jadi si Nestle ini bisa mengeluarkan satu produk yang lain misalnya seperti jadi permen gitu Pak, jadi permen atau makanan-makanan lain yang penting
kenal dulu rasanya gitu. Kemudian setelah kenal rasanya begitu, eh, pasar itu kan atau konsumen akan lebih penasaran. Ini kok rasanya enak banget. Pengen cobain yang versi yang benerannya atau versi yang kopinya seperti apa. Nah, ketika satu barang atau produk itu sudah dirasakan penetrasinya cukup kuat di pasaran, baru akhirnya Nestle itu bisa meluncurkan, oh ini loh produk yang benerannya kopi. Tapi pada saat itu barangkali karena apa saingannya dengan teh gitu ya, mungkin kopinya ya sedikit dingin gitu ya, supaya dia bisa istilahnya bisa, kok ini tampil beda tapi kok tetap asik gitu. Akhirnya setelah penetrasi yang ketiga, barulah mereka meluncurkan yang produk yang benerannya lu Nestle yang versi uh, apa kopi panas gitu. Yang artinya mereka sudah sampai ke tahapan penetrasi yang ya udah agak lebih bagus. Kalau dari saya sih mungkin seperti itu sih Pak. Ya, Oke, jadi Bapak lebih pada downsizing, kemudian melakukan rebranding produk ya Pak ya, rebranding dan reposition produk tadi dari barangkali ya, kopi ya betul. menjadi Seperti itu Pak. menjadi apa namanya produk lain gitu ya, Mm-mm. seperti halnya Ya, permen ya. ya. Eh, Mungkin teman-teman mungkin ada yang udah pernah ke Jepang atau mungkin ada yang udah pernah jualan di Jepang belum? Kalau boleh tahu, ada yang udah pernah? Belum pernah ya? Oke, baik. Jadi Sudah Pak, saya Pak. Pak Nugroho, ya gimana Pak Nugroho? Kenapa Pak? Kalau kalau di Jepang tuh orangnya gimana Pak? Tipikalnya Pak? Di Jepang itu saya cuma jalan-jalan Pak, bukan tinggal di Jepang. Oh, sorry. Oh, saya kira agak lama Ya. ya. Oke, tapi sempat mengamati gak Pak? Kira-kira budayanya atau eh, karakternya? Ada sempat mengamati Pak Nu? Halo, Pak Nugroho? Iya Pak, Oke, ya Pak. ya. Nggak sempat mengamati budaya atau Oh enggak. Emang karakternya? orang-orang orang Jepang itu lebih apa ya? Orang Jepang Lebih hati-hati. lebih hati-hati ya. Lebih bukan hati-hati apa sih? Eh karena lebih disiplin gitu kan. Lebih disiplin, Oke. lebih nggak suka nongkrong-nongkrong, lebih lebih suka sebenarnya bukan selain teh dia juga lebih suka mabok kan ya. Lebih banyak yang mabok, Mas. Bukan lebih suka ngopi. Jadi Minum banyak yang sake mabok gitu nih. ya? Sakit di pinggir jalan tuh pada mabok. Sake. Jadi yang ngomong-ngomongin liatin orang mabok di Jepang tuh lebih banyak dibanding di Indonesia. Nah itu sih Oke. saya lebih lihatnya itu sih Pak. Dan itu Oke. nggak masalah, nggak ditangkap gitu. Ya, ya. Nah Oke itu sih. Pak, jadi Pak Bu saya pernah ke Jepang juga ya, dikirim oleh Kementerian Koperasi dalam rangka halal halal exhibition ya. Jadi pada waktu itu saya bawa makanan khas Indonesia tradisional yaitu sambal pecel dan sambal gado-gado ya. Dan satu lagi yaitu black garlic pada waktu itu ya. Sama satu lagi brem dari Madiun karena produk Jawa Timur ya. Nah, ketika pameran itu semuanya suka, ya. Suka ngambilin maksudnya suka nyobain gitu ya. Dan mereka nyatakan suka gitu. Tapi ketika disuruh beli nggak ada yang mau. Ya, bukan disuruh beli lah. Artinya mereka hanya nyobain, tapi nggak ada yang melakukan pembelian. Walaupun memang di dalam exhibition tentunya sales bukan tujuan ya, karena kita lebih pada marketing gitu ya, lebih membangun branding dan networking. Tapi aneh gitu kalau mereka suka tapi nggak ada yang berani untuk membeli. Walaupun alasan juga banyak. Belum masuk ke Jepang, belum dites, belum apa segala macam, takut perutnya sakit, apa segala macam kan. Jadi yang lebih banyak adalah mereka yang orang-orang Asia atau Indonesia yang banyak atau tinggal di Jepang gitu. Nah, dari situ saya lihat memang budaya orang Jepang tuh kepada makanan terutama itu picky ya. Picky itu lebih pilih-pilih tadi mungkin hati-hati maksudnya lebih pilih-pilih gitu. Kalau
mereka bukan sesuatu yang menjadi budaya mereka, itu nggak mudah mereka terima. Jadi mereka nggak terlalu welcome dengan perubahan yang cepat. Jadi perubahannya harus slowing banget, nah gitu ya. Oke, Pak Simon tadi sempat angkat tangan. Silakan Pak Simon. Oke, terima kasih Pak. Izin menambahkan sebenarnya Ya, tadi informasi ya. dari Ibu Tuti ya. Hmm, Saya ingat waktu materi Bapak minggu lalu terkait core kompetensi ya Pak ya. ya, ya. Jadi uh, downsizing mungkin yang tadi Bapak sudah informasikan menjadi salah satu solusi yang bisa diimplementasikan sama Nestle. Karena contohnya adalah Starbucks. Starbucks memang dia itu adalah core kompetensinya ada kopi, tapi dia juga jual teh untuk mengenalkan teh juga atau jualan teh gitu untuk memberikan orang-orang yang tidak suka kopi tapi suka teh. Dan barusan juga tadi kebetulan waktu saat break tadi, saya cek ada perubahan market behavior yang memang terjadi. Di tahun 2016, bahkan Jepang itu masuk peringkat nomor 7, itu pengkonsumsi kopi tertinggi di dunia. Tapi saat saya cek di tahun 2023, 10 besar pun tidak masuk gitu loh. Jadi saya setuju tadi informasi dari Bu Tuti bahwa memang kita harus melakukan understanding market behavior terlebih dahulu. Jikapun memang tidak masuk, kita downsizing saja. Memang Nestle tetap di core kompetensinya, tapi tetap mengenalkan kopi menjadi bukan yang mainnya seperti itu, tapi menjadi produk tambahan seperti itu, Pak. Jika memang ingin tetap mempertahankan bisnis si kopinya ini, itu sih Pak yang saya lihat dari marketnya itu seperti itu Pak. Thank you. Oke. Pak Amrullah, silakan. Tangannya udah angkat dari tadi, pegel. Terima kasih Pak. Jadi Ya. sebenarnya dari teman-teman tadi udah mewakili semua. Namun tadi juga dari Mas Yudis untuk downsizing merekomendasikan misalnya menjadi permen kopi gitu ya. Seperti bagaimana Kopiko juga akhirnya jualan kopi bukan permen rasa kopi tapi memang permen kopi gitu ya. Mungkin ini bentuk downsizing yang juga layak dilakukan oleh Nestle. Namun saya ingin tambahkan terkait dengan fokus pada segmen usia tertentu gitu, Pak. Oke. Segmen usia tertentu yang kalau seandainya tadi itu Jepang itu terkenal dengan picky, pilih-pilih, mungkin Gen Z-nya atau generasi yang lebih mudanya tidak sepicky yang orang tua kayak gitu. Sehingga bisa dipilih segmen usia yang lebih terbuka kayak gitu dengan makanan yang jenis makanan yang baru, sehingga upaya downsizing dari sisi produk tadi bisa lebih cepat masuk kayak gitu ke segmen usia tertentu. Nanti kan behavior baru kan akan terbentuk gitu. Ini anak-anak muda udah aman-aman aja nih mengkonsumsi kopi versi yang permen gitu, katakanlah kayak gitu. Kemudian nanti akan bisa dimasukkan lagi jenis produk yang baru. Mungkin lebih ke sana Pak. Dari usia tertentu yang lebih mudah mengadopsi produk baru yang mungkin juga akan lebih bisa mempengaruhi kategori usia yang lainnya kayak gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan pendapat sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik ya. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang kita lihat dulu apa yang mereka lakukan pada saat itu ya. Kita lihat dulu apa yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi ketika pertumbuhan penjualan pangsa pasar kopi Nestle di Jepang itu tidak bagus, mereka memanggil salah satu ahli neuromarketing ya. Ahli neuromarketing atau psikologi marketing itu namanya Dr. Clotter Raphael ya. Nanti teman-teman bisa bisa nonton juga video-videonya banyak di YouTube juga tentang neuromarketing. Jadi apa yang dia katakan bahwasannya eh, jangan kalau gini, kalau core value tadi kita ngomong tentang core value. Minum teh di Jepang itu ya, minum teh di Jepang itu udah menjadi core belief dan core value dan core culture dari Jepang. Itu dari orang Jepang. Dan itu tuh udah nancep di
otak reptilnya orang Jepang gitu ya. Otak reptil kalau otak tuh kan ada otak besar, ada batang otak, ada otak kecil. Nah, ini otak reptil gitu ya. Nah, otak reptil itu sangat sulit diubah karena apa? Karena sudah nancep di benak mereka udah bertahun-tahun dan itu merupakan core value dan core culture dari mereka. Nah, apa yang direkomendasikan kalau kita menjumpai ada apa namanya produk yang sudah nancep di core value atau core culture seperti itu, kita jangan head to head gitu. Jangan head to head langsung dengan produk itu. Ini kan seakan-akan kita head to head ya. Walaupun tadi memang kita udah melakukan market research dan menyatakan orang tuh suka sebenarnya dengan rasa kopi dan kopinya Nestle. Cuman ketika head to head dengan produk substitusi yaitu teh, dan bayangin anak-anak Jepang itu dari mulai kecil ya mereka sudah melihat orang tuanya minum teh, bahkan tadi ada upacara tehnya, kemudian juga apa namanya mencium aroma teh ketimbang mencium aroma kopi kan gitu ya. Jadi itu udah nancep banget dan itu sesuatu yang kita tidak bisa ubah dalam jangka waktu dekat. Nah, oleh karenanya si Clutter ini, Srapel ini dia bilang kita bikin produk yang jangan nyerang core value-nya dulu gitu. Kita serang secondary value-nya. Ya, artinya lu jangan jadi makanan atau minuman utama. Oke lah, sekarang jadi misalnya jadi permen dulu. Nah, benar nih teman-teman yang tadi bilang ngomong sebagai permen dulu ya. Jadi kita masuk ke permen dulu nih, jangan head to head langsung sama apa namanya sama core culture-nya mereka, produk core culture-nya mereka karena nggak akan menang gitu dan sulit gitu ya. Ya, jadi mereka masuk step by step ya, perlahan demi perlahan mereka masuk ke apa namanya dengan produk yang secondary value yaitu dengan lewat permen, rebranding dan repositioningnya juga bukan terutama untuk anak-anak ya. Jadi mereka membangun generation by generation gitu kecil dari mulai usia kecil sudah mulai diperkenalkan rasa kopi walaupun lewat permen gitu kan sebagai substitusi minum teh gitu ya, minum teh. Nah, terus kemudian nah generation ini kan yang tadinya kecil kan lama-kelama kan besar 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 tumbuh remaja. Nah, ketika mulai anak-anak itu Nestle mulai memperkenalkan lagi teh dalam kemasan, ya teh dalam kemasan kayak misalnya Ultramilk gitu yang bisa disedot, tapi dengan tetap budaya lokal, ya packagingnya kalau teman bisa lihat tuh warna-warni, ada tulisan Jepangnya gitu kan, jadi tetap nggak kelihatan kopinya gitu. Yang tadi pertama kopi permen dalam bentuk kopi, kopi dalam bentuk permen, kemudian sekarang minuman tapi dengan packaging Jepang gitu, nggak kelihatan kopinya juga gitu kan. Sampai ternyata anak-anak ini tumbuh gitu kan dan budaya ini diteruskan terus menerus ya. Tetap ada permen kopi, tetap ada minuman dalam kemasan, akhirnya sampai ada minuman yang sifatnya kaleng gitu ya, yang sifatnya kaleng. Nih ini untuk yang remaja sampai yang orang tua gitu kan. Nah, karena apa? Karena generasi kan makin lama makin tua. Seperti tadi saya bilang ya, sekarang ini distribusi penduduk lebih banyak Gen Z dan Gen X gitu kan. Nah, ke depan nanti kan makin lama makin ada lebih banyak mereka gitu yang menguasai perekonomian. Nah, jadi kita kalau mungkin kurangnya market research atau market testing pada saat itu adalah mereka tidak memahami psikologi orang Jepang gitu ya. Dalam utamanya dalam hal core culture-nya, budaya utamanya. Makanya di dalam di dalam materi kali ini kita sebagai seorang marketer juga sebelum kita masuk ke sebuah pasar, pendekatannya ya tadi banyak banget ya. Ipolexus Budhankam lah gitu ya, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan lah kira-kira seperti itu ya. Sebagai external environment dari produk kita sendiri ya. Jadi tadi yang dikatakan teman-teman bagus gitu ya dan memang kalau kita lihat akhirnya di beberapa tahun berikutnya ya, terutama di 2016 Jepang itu sudah mulai menjadi pasar konsumtif ya, pasar konsumsi Jepang, pasar kopi untuk konsumsi kopi gitu, khususnya untuk merek Nestle juga, dan secara umum kopi dari segala penjuru dunia, walaupun volumenya masih kecil gitu ya, tapi untuk sebuah pasar yang tadinya tidak mengenal kopi,
kemudian jadi mengenal kopi, coba-coba kopi, dan akhirnya sampai membeli. Dan tadi Pak Nugroho pernah ke Jepang gitu, saya rasa Pak Nugroho juga nggak tahu mampir ke Starbucks-nya Jepang atau enggak. Waktu itu saya pernah mampir ke Starbucks Jepang, itu ramenya bukan main gitu ya, bukan kayak Starbucks-nya di Indonesia sepi-sepi banget gitu, kayak kayak karena apa mungkin harganya mahal ya. Tapi Starbucks Jepang tuh rame banget gitu, kayak nightclub gitu, rame banget gitu. Apalagi di daerah-daerah apa namanya Shibuya kan gitu, wah itu rame banget, gila banget. Jadi dan mereka 24 hour gitu, nggak ada matinya. Nah akhirnya menjadi gaya hidup sekarang. Nah ini maksudnya bagaimana nanti teman-teman mungkin kalau jadi CMO, CEO ini kan strategi jangka panjang banget. Bisa jadi ketika teman-teman memilih downsizing, rebranding, repositioning, sampai nanti akhirnya strateginya works out gitu kan, berhasil, mungkin teman-teman udah nggak duduk sebagai CMO atau CEO lagi, mungkin pindah atau mungkin berpindah bekerja di tempat lain, karena ini strategi yang memang tidak sebentar gitu ya, bisa bertahun-tahun sampai memastikan produk tersebut diterima oleh pasar. Oke, good banget ya. Jadi terima kasih atas masukan dan apa jawabannya dari teman-teman. Oke, untuk materi kali ini saya udah selesai. Cuman tadi saya ada sedikit apa namanya materi yang untuk berikutnya, yaitu apa namanya marketing research ya. Ini saya tadi udah sedikit membuka dengan marketing research-nya Jakpat gitu. Nah sebenarnya kalau untuk marketing research itu eh, tergantung tujuannya ya, tergantung tujuannya apa yang pengen kita teliti gitu. Apakah pola hidup, apakah branding, apakah competition gitu kan. Nah ini saya hanya memberikan tidak memberikan materi, tapi hanya memberikan contoh dulu apa yang pernah saya lakukan. Kebetulan dulu saya kerja di Indakiat. Ketika saya masuk di Departemen Marketing Research and Development, dan kebetulan pada saat masuk ada apa namanya penelitian pemasaran dari Indakiat memanggil konsultan pada waktu itu McKinsey ya. Jadi kita waktu itu membantu lah ya, membantu McKinsey untuk melakukan apa namanya formulasi strategi marketing. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi pada waktu itu yang dilakukan untuk departemen saya, kebetulan saya di Carton Box sama triplex dan apa namanya duplex paper. Yang pertama dilakukan adalah kita melakukan yang namanya idea generation. Jadi seluruh departemen, bukan hanya marketing, karena kan kita pengen menjadi apa namanya integrated marketing value chain gitu ya. Jadi semua departemen itu kita panggil, kemudian kita brainstorming kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan untuk mendukung strategic vision kita. Karena strategic vision dari Indakiat Pak Manager Serang itu meningkatkan EBITDA sampai 25% untuk tahun berjalan gitu. Nah, akhirnya kan semua lini kan bergerak gitu ya, marketing bergerak, HRD bergerak, procurement bergerak, keuangan bergerak. Nah, khusus untuk marketing sendiri kita melakukan brainstorming. Jadi apa yang dilakukan adalah kita pertama membuat customer survey, apa-apa saja key point atau key success factor dari setiap customer, khususnya yang besar-besar nih kayak Sinar Sosro, Coca-Cola, Carun Pokpan gitu. Jadi kita fokus ke key account gitu ya. Jadi kita nggak menambah pasar dulu. Maksudnya bukan berarti tidak menambah, tapi maksudnya kita fokus dulu nih. Yang ada sekarang aja belum bisa digarap bagus gitu. Akhirnya kita kumpulkan, terus kita poin-poinkan kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan apa saja, kuesioner apa saja yang kira-kira bisa membantu kita lebih memahami customer dan memberikan value bagi mereka ya. Ini contohnya aja ya. Terus kemudian setelah kita melakukan idea generation, kita udah set up apa kuesioner gitu kan. Terus kita lakukan customer visit, kemudian kita melakukan survei ya. Ini contohnya ya. Account manager siapa, kemudian tanggal, nama, ini kebetulan Caruk Popan, kemudian produk mereka yang menggunakan produk kita, contohnya Dewan Chicken ya. Dewan Chicken tuh maksudnya kalau ada anak piyik tuh, anak ayam yang masih umur 1 hari itu biasanya ditempatkan kan mereka akan dikirim ke penggemukan gitu ya.
ke penggemukan. Nah, ketika dikirim itu kan mereka butuh packaging untuk yang safety untuk anak ayam itu. Nah, itu adalah salah satu produk yang kita buat pada saat itu. Kemudian purchase historinya bagaimana, kemudian siapa di situ decision maker-nya, mungkin di situ ada procurement manager-nya, tapi dia bukan decision maker. Mungkin juga yang decision maker-nya itu adalah pembisiknya gitu, staff-nya atau apa namanya mungkin tukang sapunya malah atau OB-nya malah yang menjadi decision maker. Tapi kita mencoba mengevaluasi siapa yang benar-benar jadi decision maker di situ gitu. Bukan harus melihat jabatannya gitu kan. Terus apa yang mereka butuhkan gitu. Apakah in terms of harga, kualitas, delivery mana yang mereka lebih pentingkan. Kemudian menganalisa juga kira-kira posisi kita di antara beberapa kompetitor itu, posisi kita itu di nomor berapa. Kemudian image mereka terhadap produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor itu bagaimana. Nah, setelah itu semua kita dapat, baru nanti kita susun apa namanya strateginya. Strateginya tuh dalam bentuk key account management ya. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Jadi kita mulai kita panggil lagi salesnya, kemudian kita presentasikan apa itu strategi key account, kemudian bagaimana cara menambah sales mereka ya dari yang ada sekarang menjadi lebih besar lagi, potensi pertumbuhannya di setiap customer itu berapa, kemudian tiap customer itu butuhnya apa gitu ya, apa lebih pada harga, apa lebih pada kualitas, atau lebih pada delivery time yang bagus ya. Nah, contoh misalnya saya ambilkan ya ini Coca-Cola ya. Nah, value proposition buat Coca-Cola contohnya mereka tuh udah beli PET ya, PET bottle, terus sekarang mereka lebih mempertimbangkan kualitas over price dan over delivery time. Nah, sehingga apa? Sehingga yang bisa kita tawarkan value-nya adalah kita menjaga kualitas dan delivery yang baik lagi bagi Coca-Cola. Pada waktu itu kita sampai me-apply satu sertifikat yang benar-benar food grade ya, yang benar-benar food grade untuk Coca-Cola ini. Dan setelah Coca-Cola ini ternyata banyak banget yang terbuka gitu pasarnya gitu. Kita juga jadi suppliernya McD untuk apa namanya bungkus ayamnya itu juga termasuk dari Dakiat juga kertas-kertasnya gitu. Jadi kita lebih bisa memposisikan value apa khusus untuk tailor needs dari tiap-tiap customer. Jadi kita nggak menganggap semua customer kebutuhannya itu sama. Ya, jadi kita beda-bedakan. Nah, ini beberapa contoh aja. Nah, kebetulan ini kayak ini Coca-Cola purchasing manager siapa, pengambil keputusannya siapa, market share kita di situ berapa sekarang, kemudian kategori key success factor-nya apa, kepentingannya di dalam setiap KSF itu apa, kemudian skor Indakiat dibandingkan kompetitor yang lain itu bagaimana, terus action plan-nya bagaimana, value proposition-nya bagaimana. Itu kira-kira apa contoh marketing research yang pernah saya lakukan ya untuk membahas bab 4 gitu ya. Karena sesuai dengan tujuannya tadi kita memang lebih untuk meningkatkan penjualan. Nah, tentunya nanti di setiap apa namanya di setiap marketing research yang lain juga tentunya berbeda-beda tujuannya. Jadi kita sesuaikan marketing research itu pertama kita tetapkan tujuannya apa gitu ya. Nanti saya akan kirimkan juga contoh-contoh marketing research yang sudah dilakukan oleh Jakpat gitu ya. Ada tentang branding, ada tentang BTS ya, ada tentang yang kemarin misalnya tentang produk teh pucuk dengan apa namanya teh sosro gitu ya. Walaupun top of mind-nya adalah teh sosro, tapi ketika penjualan lebih menang teh pucuk kok bisa gitu ya. Nah itu apa namanya part of marketing research ya. Oke, saya rasa saya cukup sekian untuk materi saya. Sekarang kita beralih ke presentasi ya. Kita punya waktu kira-kira 15 menit lah. Nggak tahu saya dapat berapa kelompok, tapi kita lakukan aja. Nanti kalau misalnya nggak cukup, kita lanjutkan pertemuan berikutnya hari Sabtu depan dengan offline ya, offline presentation.
Tapi jangan lupa untuk semua tugas tetap diupload di LMS ya, baik yang apa namanya, yang kelompok maupun yang individu. Silakan untuk kelompok yang pertama, kira-kira siapa dulu nih? Yang udah siap? Ada yang udah siap, yang berani? Izin Pak, kita kan ada 5 kelompok Pak. Mungkin Bapak bisa tunjuk aja Pak dari 5 kelompok itu. Kayak anak SD ya. Kayaknya Gak usah karena tunjuk-tunjuk, gak usah tunjuk-tunjukkan, langsung aja. oh Mbak Dila tuh. Silakan. Kelompok 1, Pak. Itu tepuk tangan loh, padahal bukan berniat. Ingat ya, prinsipnya Nggak boleh. prinsipnya marketing yang pertama adalah be the first gitu kan. Selalu always be the first atau be pioneer kan gitu ya. Nah, Jadi itu market biar leader ya Pak. gitu ya. Oke, siapa yang mau jadi be the first? Nah, Kelompoknya Dila, Pak. nggak usah tunjuk-tunjukkan, langsung aja Pak, saya berani gitu langsung ya. Oke, saya Kelompok Dila kelompok saya, Pak. Oh iya, bantu siap. share ya Mas. Sebentar, ini yang mau Iya, jadi jubirnya siapa? Saya kasih hostnya nih. monggo Budila Mas ya. Harry, atau saya lagi nggak pakai jilbab soalnya Pak. Oh, Mungkin oke. Yang bisa. penting ya bisa sharing ini nih. Sharing screen. Siapa? Mas Rahmat, monggo. Mas Rahmat aja Pak. Boleh, saya yang buka, Pak. Itunya di mana? Filenya siapa yang pegang? Filenya Dila yang share. Oh ya, berarti saya kasih Ya, hostnya ke Budila. Oke. oke Pak. Ya, silakan. Karena untuk nge-share screen harus jadi host. Oke. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Oke, Mas Rahmat dipersilahkan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Hardi. Di sini kami dari kelompok 1 ada 4 orang. Ada Mas Heri, Mbak Fadila, Mas Amrullah, dan saya sendiri. Nah, di sini kami akan coba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai analisa strategi pemasaran, yaitu dari PT Tripar Multivision Plus. Selanjutnya, yang pertama akan disajikan oleh Mas Heri ya. Oke. Monggo Mas Heri. Oke, pertama dari sisi business overview. Nah, PT Tripar Multivision Plus, nah ini kan baru IPO pada tahun ini nih, adalah perusahaan yang bergerak di industri entertainment. Nah, dia ini adalah sebuah bisnis yang punya production house ya. Produksinya adalah konten-konten yang berupa bentuk film ataupun series ataupun sinetron gitu ya. Nah, ini bernaung di PT Parkit Film. Nah, di sini sebenarnya udah berdiri cukup lama, 30 tahun di Indonesia. Ada kurang lebih 650 judul film yang udah rilis ya, udah dilepas ke pasar, sehingga dia punya IP atau intellectual property yang punya value gitu. Nah, jam tayangnya juga sudah 15.000, dengan film terdistribusi ada 766 dengan lokasi bioskop platinumnya di Cineplex gitu ya, ada 10 gitu ya, dan penonton utamanya memang di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu ya. Nah, visi perusahaan sebenarnya seperti minggu lalu kita bahas, sebuah company kan harus punya visi dan misi. Nah, visi dari perusahaan RAM ini adalah menjadi perusahaan hiburan independen terkemuka di Asia Tenggara. Nah, dengan visi itu yang akan dicapai adalah dengan beberapa misi, yaitu meningkatkan standar konten film dan televisi. Yang kedua adalah memperluas jaringan bioskop yang tersebar di seluruh kawasan ASEAN. Yang ketiga adalah memperkuat distribusi melalui studio network. Jadi kayak ada OTT sekarang itu kan ada Netflix. Jadi ada View, kalau di Indonesia ada video segala macamnya. Jadi banyak channel distribusinya gitu ya, melalui OTT. Jadi kalau
mereka udah lepas kontennya di bioskop, konten itu nggak akan expire karena dia akan punya value. Kalau divaluasi kontennya itu masih bisa di pasang kontrak gitu ya ke apps OTT. Nah, selanjutnya adalah menjelajahi peluang baru melalui kemitraan yang kuat dan kreatif. Nah, boleh di next. Nah, strategi pemasaran ini memang ada dari annual reportnya langsung ya dari PT Tripar Multivision. Nah, strategi pemasaran sebenarnya terbagi menjadi dua, sederhana, online dan offline. Nah, karena memang industri ini cukup menarik ya, karena mereka punya talent-talent yang memang juga artis gitu, yang pasti juga promosi di pengikutnya mereka juga. Tapi secara umum ya online dan offline. Kalau online sebenarnya mereka kasih seperti trailer gitu ya, atau cuplikan film, ada kontes games, talk show, kolaborasi dengan stasiun TV, marketing viral, ya TikTok segala macam, kan ada potongan-potongan filmnya gitu ya. Ada film blog atau artikel, online ads, itu kalau yang versi online. Tapi offline-nya juga gerak nih serentak nih. Jadi ada koran, majalah juga, mereka juga lakukan pemasaran di situ. Tentunya juga ada cinema visit atau visit studio kayak gala premier gitu ya. Terus media tour, siaran dengan pameran, convention pers gitu ya, dengan ajak artis-artisnya juga gitu ya. Nah, ini juga menjadi strategi pemasaran yang sebenarnya tetap pasti jalan ya, karena perusahaan ini adalah perusahaan menghibur orang yang pasti punya talent-talent yang punya banyak pengikut gitu ya. Nah, beberapa film-filmnya viral tuh kayak Kuntilanak 1, 2, 3, ada juga Mangku Jiwo gitu ya, terus ada Soekarno gitu kan. Itu film-film yang pemain talent itu pemain artis besar gitu yang pasti adalah yang nonton gitu. Nah, habis ditonton di bioskop juga bisa dipajang lagi di Netflix, ditonton lagi di semua media lainnya gitu ya. Nggak hanya Netflix juga, ada Prime, ada Disney gitu kan. Nah, bisa next. Nah, sebenarnya secara marketing perusahaan ini juga ada beberapa loh kendalanya. Nah, yang paling umum adalah 3 kendala nih saat melangsungkan kegiatan marketingnya. Yang pertama adalah jumlah ketersediaan film. Bergantung sekali dengan mitranya, yaitu si bioskop, yaitu ya bergantung dengan jadwal tayang film, dan pas ada jadwal tayang film itu dia berbarengan dengan PH-PH lain. Nah, pada saat dia merilis film A ya perusahaan ini, maka kita lihat dulu PH lain itu rilis film apa yang lebih viral, yang lebih banyak ditunggu. Nah, itu jadi tantangan nih kompetitornya ya, ada MD Picture, ada Falcon, ada Rapi Film. Nah, itu kita barengan, itu yang cukup sulit gitu, dan mereka ada artis besar juga. Yang kedua adalah menurun jumlah penonton waktu PPKM. Nah, ini juga cukup jet lag nih bagi mereka nih, karena waktu itu memang kita dilarang untuk berpergian ke bioskop gitu ya. Jadi memang salah satunya yang sangat berkembang waktu pada PPKM itu ya cuma nggak ada pilihan lain selain Netflix. Nah, yang terakhir juga kebijakan pemerintah yang cukup mempengaruhi ya tentang bisnis ini ya, regulasinya tentang PPKM kemarin, PSBB. Nah, tapi juga sebenarnya ada juga batasan regulasi lain seperti regulasi pembajakan atau copyright. Nah, di sini juga jadi tantangan nih bagi PH-PH seperti ini, karena banyak sekali website bajakan sekarang, walaupun udah berkurang ya skalanya karena ada Netflix, tapi memang mungkin di LK21 atau di segala macam di Telegram itu masih banyak gitu loh. Nah, ini kan yang mereka nggak dapat uang tapi bisa nikmati kontennya gitu. Itu jadi masalah ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran perseroan. Yang pertama adalah memang film itu dibuat berdasarkan social culture ataupun target audience. Nah, setiap film itu beda-beda. Ada film yang untuk tergantung genre ya, tapi mostly Indonesia itu film yang paling laku tuh pasti yang berhubungan dengan culture horror gitu ya, culture horror atau drama love gitu ya. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang mungkin kalau untuk Tripar atau RAM ini adalah target-targetnya anak-anak muda nih yang memang catch all the age gitu ya, yang memang mereka pengen kehidupan mereka tuh diceritakan gitu dalam sebuah film yang mereka bisa relate gitu. Beda cerita mungkin dengan kayak pesaingnya Visinema gitu ya. Mungkin value mereka adalah yang agak budaya kontemporer kayak mental health, family problem gitu ya. Mungkin yang masih cukup baru, atau ada komedi yang sekarang ini kayak Falcon kan cukup lumayan ya komedinya. Itu kan ada genre baru yang ternyata ada pasarnya juga. Kalau RAM ini yang memang cukup generik pasarnya gitu. Nah, terus anggarannya juga. Nah, sebenarnya adalah setiap bikin film cost-nya itu kan cukup mahal ya, karena bayar artisnya mahal, overtime, dan juga
production-nya juga, editornya juga cukup mahal, apalagi pemasarannya. Maka ini memang jadi apa ya, jadi tantangan sebuah industri PH gimana cara bikin film yang berkualitas, viewersnya banyak tapi costnya juga murah. Salah satu yang berhasil sih kemarin bukan MD banget tapi bukan Run tapi MD. KKN itu kan jutaan penonton tapi costnya ternyata sangat murah karena artis-artisnya banyak nggak dikenal orang gitu. Cuma mungkin satu film yang pakai artis terkenal cuma satu orang doang, sisanya artis biasa aja gitu. Itu caranya gitu ya. Terus cara pemasarannya, Perseron itu juga memutuskan cara pemasaran dengan memilih platform media tradisional dan platform media digital ya, yang seperti tadi ada bioskop, ada juga ya dengan yang namanya Netflix, Prime Video atau OTT lah namanya, over the air gitu ya. Oke, next. Nah, sebenarnya dalam kalau kita bahas minggu lalu kan ada yang namanya bahasan economic moat atau keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, PH ini memang punya beberapa keunggulan kompetitif yang sebenarnya kita bisa lihat karena udah punya pengalaman ya selama 30 tahun dan memang ini kan base-nya dari India ya, karena memang orang India tuh jago bikin film kemudian di Indonesia gitu, cocok gitu ya. Jadi mereka punya integrasi dalam industri entertainment. Nah, jadi memang mereka bikin sebuah produksi film itu dia terintegrasi gitu. Ada filmnya, kalau bikin film satu nih, dia bisa bikin film itu viral dan dilanjutin. Seri 2-nya, seri 3-nya. Udah bikin film satu, mereka bisa bikin seriesnya berkelanjutan gitu. Jadi abis orang bikin film ini satu, mereka bisa penasaran bikin lagi dong film selanjutnya gitu. Jadi mereka bisa bikin seperti itu gitu. Terus juga pengalaman yang luas dalam industri hiburan gitu ya. Memang udah over 30 years gitu ya, yang artinya kita udah lihat teruji gitu. Filmnya laku di pasaran dan mereka bisa survive gitu. Dan koleksi judulnya memang cukup luas ya, walaupun balik lagi akan menyesuaikan selera pasar Indonesia yang balik lagi sukanya ya drama ataupun horor gitu ya. Dan kadang-kadang kita ngeliat jarang ada satu film teripar ini yang cukup nggak laku tapi bagus, yaitu Alif Lamin gitu ya, atau action gitu. Nah itu cukup nggak laku mungkin karena memang mahal juga dan nggak ya ternyata gagal gitu. Balik lagi mereka akan switch lagi ke film horor lagi gitu. Dan terus manajemen yang berpengalaman dalam industri hiburan karena memang sumber daya dari top level manajemennya memang mereka pakai orang-orang yang memang berpengalaman ya di industri hiburan yang terutama dari Bollywood gitu, industri Bollywood mereka pakai untuk top of manajemennya. Jadi memang cukup berjalan nih dari sisi marketing ataupun operationnya seperti itu. Next. Nah, sebenarnya segmen penonton berdasarkan kategori dari usia dari film MVP ini, segmennya yang paling kelihatan adalah 13 sampai 17 tahun ke atas ya, karena memang balik lagi mungkin karena memang film ini kan bukan barang yang terlalu mahal ya, dan banyak Gen Z seperti sekarang gitu ya butuh hiburan gitu saat untuk sekolah. Siapa sih yang nggak pengen nonton film gitu saat mereka lagi mungkin lagi stres gitu ya, lagi mengerjakan tugas segala macam, mereka pasti akan dengan 40.000, 30.000 ataupun subscribe Netflix mereka bisa nonton gitu ya, dengan dapat hiburan di sela-sela waktu kosongnya seperti itu. Dan judul-judul filmnya ini memang kelihatan kan dia ada, setiap film ada batasan minimal umur gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi patokan juga tuh untuk target audiensnya gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya kategori-kategorinya ini banyak yang memang banyak menyentuh hampir semua umur gitu ya. Maka dari umur 13 gitu ya, kalau kita lihat nonton filmnya minimal penonton berusia sekian gitu, 13 tahun gitu ya. Kalau mungkin filmnya dewasa ada banyak adegan yang terlalu vulgar itu akan dipatok 22 tahun gitu ya segala macam. Tapi memang banyak kan film-film teripar ini ya 13 tahun itu udah bisa nonton seperti itu. Nah, next bisa di next lagi. Nah, kita bisa melihat ini ada overview pangsa pasar. Nah, dari berbagai macam PH sebenarnya PT Tripar ini bukan market leader sebetulnya. Walaupun udah over 30 years, karena pemain-pemain besar lainnya itu cukup masih ada seperti MD gitu ya, atau MD Picture gitu ya. Nah, kita dilihat di sini dari tahun 2022 film yang paling banyak penontonnya itu 10 juta itu adalah KKN. Nah, Pengabdi Setan nomor 2, dari nomor 3 tuh Miracle in Cell itu kan film adaptasi ya. Tapi kalau kita lihat sampai nomor urut 15 itu banyak sekali sebenarnya film horor. Nah, jadi memang marketnya itu film horor, dan film-film MVP ini ada di nomor 13, Kuntilanak 3. Jadi sebelumnya ada Kuntilanak 1 dan 2. Nah, itu pangsa pasarnya cukup 2%. 2% dari total 15 top viewers yang berjejer di atas. Jadi memang ada marketnya, tapi persaingan kompetitornya cukup ketat gitu ya.
Tapi tetap lagi-lagi emang seleranya masyarakat Indo ya horor aja gitu ya. Mau kuntilanak, pocong, gundul tuh pasti laku lah gitu. Next, atau udah habis ya kira-kira? Oh, sebentar, Mas. Right. Nah, ini ya, mungkin ini terakhir yaitu resiko dari industri di perfilman. Sebenarnya balik lagi resiko dari usaha perfilman ini pertama adalah terkait yang namanya pembajakan. Itu yang pasti yang paling pertama. Walaupun sekarang ya udah cukup tegas ya pemerintah kita untuk melarang adanya pembajakan. Yang kedua juga kita bisa lihat memang adanya resiko dari regulasi pemerintah gitu ya. Maksudnya regulasi itu apa? Yaitu keterkaitan pada saat si PH ini mau bikin sebuah film ini bisa berjalan lancar nggak dengan ada regulasi itu. Misalnya bikin film yang aneh-aneh dibolehin nggak gitu kan. Ternyata kalau udah bikin terus di take down kan nggak lucu gitu. Kayak film Alif Lam Mim kemarin itu di take down tuh sama si pemerintah gitu ya. Karena memang film itu cukup sensitif bagi politik kita. Ternyata udah capek-capek bikin, kosnya mahal, ternyata nggak bisa tayang. Jadi kan over the cost gitu ya. Nah, sebenarnya sekilas sih itu ya risiko dari usaha industri perfilman gitu ya. Selain dari sisi tantangannya yang tadi udah disampaikan. Kira-kira gitu dari kelompok satu, ini industri yang cukup menarik, bisa survive, tapi memang ketatlah kompetisinya. Seperti itu. Thank you. Terima kasih. Oke, baik. Bagus ya. Sebelum kita akhiri, mungkin silakan ada waktu beberapa menit ke depan untuk bertanya kepada kelompok ini. Cuma tadi Boleh saya kalau agak sedikit menggarisbawahi sebenarnya persaingan orang dalam gitu ya. Karena MD Picture sama RAM sama pemiliknya, RAM Punjabi juga kan gitu. sama Pak, sama-sama Ya, Punjabi. cuman dia segmen RAM-nya lebih komplit ya. Betul. Lebih komplit. Oke, silakan. Baik, Mas Haidar, Ya, boleh bertanya. Satu aja ya, Mas. Sisanya buat yang lain. cuma penasaran aja. Mereka itu waktu menentukan judul film atau genre film itu ada research-nya dulu nggak ya? Atau memang random aja gitu? Oke, sebenarnya pertanyaan menarik ya untuk industri PH di Indonesia sekarang. Sebenarnya dari secara umum kelemahan dari industri PH sekarang adalah tidak memiliki apa ya storytellernya sendiri yang mereka bisa research atau develop dia punya story sendiri. Jadi kebanyakan film-film yang mereka buat entah itu Tripar atau MD itu akan Putus. Halo. halo. Jelas. Jelas ya. Jadi kebanyakan film-film yang mereka buat itu akan mengadaptasi cerita yang udah banyak familiar di masyarakat, entah mengadaptasi novel yang dibuat penulis yang udah terkenal duluan, atau mengadaptasi cerita dari orang di Twitter, atau mengangkat cerita dari orang di YouTube. Ya, pokoknya yang udah viral duluan, baru mereka viralin lagi dalam bentuk film gitu. Mereka akan kemas ulang, di package gitu ya. Kebanyakan sih seperti itu. Ataupun film sejarah, jadi ambil biografi film tokoh nasional, terus di package. Jadi mereka cukup ada yang berhasil bikin formula gitu ya untuk bikin story sendiri gitu. Tapi kebanyakan masih ambil dari penulis gitu ya. Jadi penulis lain dari di luar dari PH-nya sendiri. Nah, risetnya adalah mereka akan lihat secara simpel story itu banyak dibaca orang lain nggak sih? Entah itu di Wattpad, banyak kan penulis Wattpad gitu kan. Kalau banyak ya mungkin mereka akan generate conversion, ini akan jadi viewers di bioskopnya seperti ini gitu, seperti itu. Kira-kira gitu ya. Jadi mereka akan menangkap berapa banyak sih orang yang penasaran kalau ini pengen banget nih dibikin film gitu. Gitu. Ya. Silakan gimana Pak Haidar? Terjawab atau enggak? Jadi temanya itu tadi segmentasinya Sama tambah ada yang sukses, ada yang enggak tuh. Betul. Tapi kan yang sukses, mungkin nggak sukses di tahun 2000-an, ternyata sukses di tahun sekarang. Mereka Bisa, bahkan bisa begitu. Karena konten itu kan apa ya, barangnya tetap ada gitu. Bahkan mungkin film pertama mereka gitu, kita masih bisa akses sekarang gitu. Tapi mungkin tunggu momentum aja untuk itu viral gitu ya. Menunggu keadaan yang relate seperti saat ini, mungkin ada yang relate, itu akan viral lagi seperti itu. Dan itu bisa dievaluasi lagi gitu. Kayak contoh terakhir tapi bukan RAM tapi MD gitu ya. MD itu kan punya film banyak. Secara perusahaan finansialnya itu kecil, tapi kalau total semua filmnya divaluasi
itu nyampe berapa T gitu ya, 15 T gitu kalau nggak salah. Kalau itu divaluasi dan dijual gitu, dinilai semua filmnya aja gitu. Itu nggak masuk ke laporan keuangan sih sebenarnya. Itu makanya nilai IP-nya cukup besar di situ. Oke, terima kasih. Sama-sama, Oke, Mas. yang lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya, judul-judulnya memang masih, apakah memang budaya Indonesia masih belum bisa keluar dari nilai-nilai mistik seperti itu ya, harus Susah, nggak Pak. ada. Susah Kalau ya, saya lihat memang horor itu number one, Pak. walaupun udah teknologi udah sejaman gadgetnya canggih gitu, tetap kuntilanak juga permainannya. Iya. Sekarang sih udah mulai kayak bumi cinematic universe gitu ya, kayak ada apa sih Gundala segala macam yang butuh teknologi CGI-nya tinggi gitu. Tapi tetap mungkin ini masih early ya, Tapi genre seperti itu. nggak laku kali ya. Coba lihat Nggak nih judul terlalu seperti judul hantu sih, film Pak. nggak ada tuh Gundala. Ini Nggak saya lihat ada. 15 besar semuanya setan, semua isinya pemainnya kan gitu. Makanya, makanya. Karena memang orang Indonesia suka horor, Pak, penasaran. Menarik ya. Jadi ini marketing riset jangka panjang. Oke, terus tadi yang ada go global tadi tuh maksudnya gimana tuh yang di awal Bu Dila ya? Apa mau dijual ke India atau gimana tadi? Sebenarnya Sorry. karena di dunia itu ya, sorry ya Pak. Sebenarnya kan karena di dunia itu ada awardnya sendiri gitu ya, kayak box movie gitu segala macam ya. Jadi beberapa film dari eh, beberapa PH di Indonesia itu ada yang ditayangin loh di luar negeri gitu dan dapat award gitu. Nah, kalau dari MVP sendiri kita kurang beberapa yang detail gitu kurang tahu sih film apa yang masuk tapi ada gitu yang ditayangin di luar negeri dan orang luar negerinya respon positif film. Makanya banyak film luar negeri film kita ditaruh di bioskop luar negeri atau mungkin dari Netflix-nya luar negeri gitu ya. Dan itu dikasih subtitle dari negaranya mereka gitu atau bahkan didubbing dengan bahasanya mereka sendiri gitu bahkan ya. Ya, ya, ya. Ya mungkin kalau tahu film Susah Sinyal itu lumayan hits di India juga. Hits ya, nah itu. Ya, Susah sinyal ya. Susah Sinyal. Di Sama bioskop Sokola Rimba. Itu masuk bioskop, Pak, dua itu. apa tadi susah sinyal dan Sekolah Rimba. Itu udah lama banget sih oh, filmnya. Sekolah Rimba. Oke. Ya, Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi jalurnya sekarang masih tadi selain apa namanya bioskop juga ke Netflix ya, masuk ke Betul, beberapa Pak. Netflix ya. Oke. Saya kira banyak, saya kemarin nonton itu ya, Ice Cold Coffee itu, si Mirna ya, Oh iya itu. Betul. ya Itu juga yang dari MVP kalau nggak salah, Pak. kopi sianida itu ya lumayan lah walaupun itu dokumenter film ya, tapi cukup Betul. menarik gitu bagi bagi apa namanya ternyata ada viewersnya juga gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa untuk perkuliahan malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Nanti bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan presentasi minggu depan langsung ya, dari awal langsung presentasi. Jadi full kita gunakan minggu depan untuk acara presentasi teman-teman ya. Jangan lupa tugasnya di submit tetap sebelum due date ya, tanggal 1 jam berapa itu, jam 12 atau jam berapa. Termasuk kalau udah ada presentasinya juga di-upload juga ke mana ke LMS ya. Kalau ada pertanyaan lagi, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Selamat bermalam minggu ya. Thank you, Pak. ini Pak. Terima kasih, Pak. Terima Happy kasih, Pak. weekend. Pak, belum absen ya, Pak? Belum absen ya, Pak? Ya belum absen. Halo? Pak Hari udah pergi. Udah di ini. Udah di apps-nya Udah di My Parmad, udah di update itu.